aturan ambang batas minimal pencalonan presiden resmi dihapus oleh MK. Hal ini mengundang banyak decak kagum dari sejumlah pihak. Sebab dengan dihapuskannya presidential threshold ini, masyarakat nantinya dinilai akan memiliki lebih banyak pilihan terkait siapa yang akan menjadi pemimpin negara ini. Di sisi lain, penghapusan aturan ini juga dinilai akan merobohkan dominasi partai-partai besar yang selama ini menguasai negara. Sementara itu, sejumlah kekhawatiran juga muncul atas hilangnya presidential threshold. Beberapa pihak memperkirakan kaidah efektif dan efisiensi pemilu mendatang akan tergerus karena bengkaknya jumlah capres yang muncul. Kekhawatiran lainnya terkait pada kualitas dan kapasitas capres yang diajukan oleh tiap-tiap partai politik peserta pemilu. Bagaimana dinamika politik usai perubahan aturan main dalam pemilu? Menghadirkan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, ikuti editorial review Detik Sore, membaca dampak penghapusan presidential threshold 20% bagi rakyat. Sementara itu, dalam segmen The Hat-Trick kali ini, sejumlah berita seputar sepak bola dalam negeri hingga internasional akan dibahas. Salah satunya adalah bursa transfer musim dingin yang berlangsung sebulan ke depan. Diketahui, sejumlah klub saling beradu untuk memperebutkan komoditas panas yang berada di ujung masa kontrak mereka. Selain itu, The Hat-Trick juga akan mengulas keikutsertaan Indonesia dalam kompetisi World Community Football Tournament yang digelar di Qatar. Bagaimana peluang Indonesia melawan 5 negara lainnya? Ikuti diskusinya dalam The Hat-Trick. Masih membahas soal berita panas penghapusan aturan ambang batas minimal pencalonan presiden, Detik Sore akan menghadirkan 2 sosok mahasiswa yang mengajukan permohonan uji materi aturan tersebut. Siapa mereka? Apa saja yang terjadi di balik penyusunan permohonan itu? Ikuti cerita mereka dalam Sunset Talk jelang matahari terbenam nanti. Sekarang kita ikuti sejumlah berita ekonomi terpopuler di Detikcom bersama host kondang Detik Sore, Afif Farhan dan Eza Maghfirah. Selamat sore Detiker. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Thank you guys. Thanks God it's Friday. Oh iya benar, ini adalah weekend pertama di tahun 2025 weekend pertama. Ya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita cosplay menjadi es kepal Milo. Coklat-coklat ya. Coksu. Tadi gua kira ini loh, Gugus Salendra. Apa tuh? Pramuka. Oh iya benar, tim apa? Aku tim tulip ya. Kembang. Kalau cowok bukannya binatang-binatang ya, tim banteng, tim elang, tim Elang. Oh elang, ya oke. Ada itol mau. Kan aku dari Medan, elang. Ya kan biasanya gitu kan, maksudnya regu. Apa misalnya regu, serigala. Terus ada benderanya, ada tunasnya ya kan. Kalau yang perempuan-perempuan baru bunga-bungaan, regu mawar, regu tulip, regu melati gitu. Mawar, melati. Semuanya indah. Iya. Baru banget tadi ini kebetulan banget ya kita ngomongin pramuka. Gue di Instagram ini ada yang lucu-lucu gitu Zah. Apa tuh? Apa sih fungsinya pramuka di dunia nyata gitu? Oke. Terus dijawab, biar lu bisa tepuk pramuka di pas lagi kesasar di hutan, gak bosen-bosen banget. Itu aku berharap itu jokes kan ya. Iya. Tapi sebenarnya kan pramuka, tapi lu pernah ikut pramuka gak sih? Pernah, tapi sayangnya gue tuh ikutnya tuh pas SD doang. Dan gue baru menyadari kalau ternyata pramuka itu seberguna itu ilmunya, semenyenangkan itu begitu gue udah gede gitu. Jadi udah ya gimana ya, gabung lagi udah malu. Maksudnya gitu. kayak simple kayak gue bisa ikut tali sepatu gara-gara ikut pramuka, tali menali kan? Ya, ada tali menali. Terus bikin kemah apa sih tandu bikin tandu, mendirikan tenda, kemudian juga ini juga kayak maksudnya benerin barang sesuatu gitu. Kayak misalnya ban sepeda kempes itu harus bisa benerin sendiri. Iya, terus kalau yang ceweknya mungkin ada menjahit gitu. Sandi Morse, walaupun sebenarnya kalau Sandi Morse masih belum ketemu sih fungsinya sekarang gitu ya. Tapi other than that ya kan kayak tali menali gitu ya, simpul itu tuh berguna banget gitu. Aku kalau bisa throwback kayaknya ekskul yang pengen didalami itu kayaknya pramuka deh zaman SD. Gitu. Iya gak sih? Dulu inget gak pas sekolah ekskulnya apa? Dari kan biasanya ganti-ganti tuh sesuai dengan mood dan pertemanan kita ya nggak? Temen kita ikutnya ekskul apa? Yang rame di mana? Yang rame, yang gaul, yang keren tuh apa gitu. SD apa? Pas sekolah dulu? Merpati Putih.
Silat. Oh, silat. Iya. Ini ya. Waktu itu gue pengen jadi kayak Iko Uwais. Emang tapi pada saat itu Iko Uwais belum main film kayaknya ya, belum kenal juga sih. Iya. Kecuali mungkin karena dia juga atlet tingkat nasional, mungkin di koran taunya mungkin ya. Iya, nggak ada juga itu. Nggak ada juga ya. Itu. Silat tuh, silat zaman itu silat. Terus? Apa ya? Kayak nggak banyak sih. Terus paling basket bola, ya kan, renang. Kalau renang wajib apa ekskul? Kalau renang ekskul kalau gua. Oh, oke. Terus sporty ya Kak dari dulu. Nggak ada yang lain gitu maksudnya kayak komputer tuh ada dulu ekskulnya. Iya. Zaman dulu ada, zaman dulu Tikers, zaman ya gua anak 90-an kan. Komputer tuh kayak barang mewah banget loh, Za. Jadi jangan dibandingkan dengan yang sekarang ekskulnya atau kegiatannya udah coding ya. Beda generasi. Tapi gue nggak ngebayang jadinya les komputer tuh apa? Les komputer tuh kayak lu apa Microsoft segala macem. Dan lu kalau gue ngincer cuma main game doang sih. Iya. Tetris. Apa aku sekolahnya nggak ada fasilitas itu ya? Jadi nggak ada ekskul komputer. Enggak, itu terlalu canggih berarti, Za. Tapi ada mata pelajarannya. Tapi ada ya. Kalau dulu nggak? Tahu nggak sih? Teknologi informatika. Jadi lupa. Singkatannya apa? TIK, Teknologi Informasi dan Komputer. Bukannya kita kayaknya. Kita apa? kita apa? Kita apa? Jadi minta kejelasan kita apa? Enggak, TIK beneran ada LKS-nya gitu. Terus kayak kalau mau termasuk juga kurikulumnya adalah belajar Excel gitu. Si rumus-rumus Excel itu dihafalin. Gitu. Dan aku juga itu juga salah satu penyesalan juga. Jadi aku tidak terlalu mahir Excel di dunia sekarang karena karena kepake juga. Basicnya tuh dari situ sebenarnya gitu. Kalau dulu aku tuh SD ini Paskibra. Oh, yang baris-baris. Terus apa sih mengindikan bendera? Mengibarkan sang saka merah putih. Waktu itu di Istana Negara dong, enggak? Enggak se-advance itu ya Kak. Dan ini kan SD ya. Itu kan biasanya Istana Boneka. Nah, boleh. Yang bonekanya nggak berubah sampai sekarang. Iya benar, dan itu kayaknya sedang hantu ya. Kayaknya. Iya, maksudnya vibes-nya kayak gimana gitu. Cuma kan tetap itu memperkenalkan kita kepada dunia kan. Iya betul, termasuk juga memperkenalkan kita sama ini baju-baju adat. Oh iya. Ya kan, jadi kayak tour yang pertama adalah baju-baju adat Indonesia. Biasanya dari internasional. Baru yang internasional ya. Dari Aceh sampai Pulau Jawa sampai Sumatera. Dan itu adalah wahana yang digunakan untuk ngadem. Oh iya karena indoor. Indoor, AC, terus ada airnya. Ada airnya, terus kita literally diem aja. Iya, ya kan nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak jadi arung jeram juga, nggak jadi apa gitu. Karena memang setiap daerah kan punya ciri khas masing-masing ya. Betul. Dan juga memang setiap daerah ini di 2025 ini udah resmi berlaku nih daftar UMP-nya. Wow, ya kan? I appreciate you so much loh untuk bridging hari ini. Ya. Jadi emang tiap daerah juga selain juga punya kekhasannya masing-masing, punya UMP masing-masing. Betul, karena pasti dong UMP yang di tahun 2025 ini kan ada kenaikan. Yes. Itu pasti juga udah ditetapkan berdasarkan misalnya hidup. Biaya hidup. Apa hidup? Gue banyak kata-kata yang hilang deh hari ini di otak gue kayaknya. Orang udah Jumat. Berdasarkan biaya hidup yang ada di sana. Nah gitu, itu dia. Ya. Jadi gimana? Jadi memang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 ini telah ditetapkan naik berdasarkan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Permenaker Republik Indonesia nomor 16 tahun 2024 tentang upah minimum tahun 2025. Dan ini mulai berlaku sejak 1 Januari kemarin Detikers. Dan UMP ini naik sebesar 6,5%, Za. Karena kan memang PPN juga naik kan. Ini kan juga bisa dibilang stimulus pemerintah juga kan. Betul, ini adalah satu dari 14 stimulus yang diberikan sama pemerintah juga ya. Nah ini daerahnya banyak banget Detikers ya. Takutnya kalau baca sudah terlalu malam ya. Ini gue baca beberapa aja ya. Kayak misalnya Aceh nih. Aceh itu sebelumnya 3,4 juta 60 ribu, sekarang jadi 3,6 juta. Sumatera Utara dari 2,8 juta jadi 2,9. Kemudian Jakarta itu dari 5 juta 67 ribu jadi 5,396.
Jawa Barat dari 2 juta jadi 2,1 juta. Tadi Iza sempat nanya nih, kok Jawa Barat kecil banget ya? Iya, aku tuh kayak baru tahu juga UMP Jawa Barat itu sebelumnya di 2.057.495 rupiah. Terus sekarang naiknya 6,5% kan ya. Tadi rata berarti semua daerah sama kenaikannya 6,5%. Jadi 2.191.232 gitu kayak. Aku mengira sebenarnya karena juga Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang lumayan besar, kemudian juga banyak daerah industrinya juga, kemudian juga ya maksudnya kota-kotanya juga lumayan kota-kota besar juga ya, dan gak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta sebelumnya. Nah, dari ibu kota sebelumnya. Oh itu Jakarta bukan ibu kota lagi. Betul ya kan. Udah jadi papa kota. Jadi 2 ya, emang iya sih. Ibu dan bapak. Bener-bener. Ya, ternyata 2 juta ya, Za. Dan menariknya Jabar ini sama seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, sampai Bali, Detikers yang UMP-nya itu ada di angka 2 jutaan. Betul. Terbesar itu di 2 jutaan itu Bali dari 2,8 jadi 2,9 juta. Terus kalau di Kalimantan itu 3 jutaan Detikers. Dari Kalimantan Tengah misalnya 3,2 jadi 3,4. Terus yang paling mahal itu kalau menurut catatan Detikcom itu adalah selain Jakarta setelah Jakarta Selain Jakarta itu ada Papua. Papua itu di angka 4 jutaan. Iya betul UMP Papua dari 4 juta jadi 4,2 juta. Papua Tengah dari 4 juta jadi 4,2 juta. Segituan aja. Jadi Detikers juga bisa cek nih sebenarnya ya kenaikannya. Itu bisa dicek di Detik Finance juga. Dan sebetulnya ini ini patokan sih sebetulnya ya. Yang namanya UMP kan yang dianjurkan atau diberikan oleh pemerintah sebetulnya. Jadi mungkin buat Detikers kan di sini kurang relate karena memang misalnya kerjanya di swasta misalnya, atau mungkin juga startup, atau misalnya juga perusahaan yang masih baru misalnya ya, bisa tuh ya colek-colek juga pakai peraturan pemerintah yang ini. Betul, Za. Dari putusan Permenaker ini gitu ya. Kalau ini nih udah ada kenaikan 6,5%, bisa kali kita juga ngikut ya kan kenaikannya, presentasenya juga gitu. Batuk Pak Haji. Batuk nih biar naik gaji. Gak apa-apa. Gak apa-apa karena kan ini sebenarnya resolusi. Iya. Resolusi di tahun 2025 kan emang semuanya juga harus sehat, bahagia gitu. Tapi gimana mau sehat, mau bahagia kalau misalnya juga pikirannya tuh ke finance lagi, ke keuangan lagi. Jangan cuma naik berat badan, naik gaji juga penting sebenarnya. Betul ya kan, karena kan kalau naik haji bila yang mampu ya. Tapi sebenarnya juga ya di tahun 2025 ini membuat yang memang masih ketar-ketir atau misalnya masih digging nih ya, kira-kira iya oke lah misalnya UMP gitu naik 6,5%. Tapi kan kita harus memikirkan juga ada kenaikan pajak yang terjadi. Ternyata ada lagi nih. Apa tuh? Berita berikutnya yang menyatakan bahwa sebetulnya PPN 12% itu kan kemarin kita udah bahas bahwa ini berlaku hanya untuk barang mewah. Barang mewah. Dan ternyata itu belum berlaku kemarin, baru berlakunya nanti tanggal 1 Februari ya. Jadi Prilly yang punya tetap ya, karena gue cuma punya satu doang referensi orang yang punya si Prilly doang. Sisanya nggak tahu siapa. Padahal Mark Zuckerberg punya, Cristiano Ronaldo punya. Tapi bukan WNI kan? Tapi kan punya kan? Oh iya benar. Mau nyebutin yang punya balon udara, apalagi Capacodia. Iya, nggak WNI juga kan? Iya, WNI juga sih. WNT, warga negara Turki. Benar. Jadi gimana sih, emang baru tanggal 1 Februari ceritanya? Betul, jadi sebetulnya juga nih buat dikasih aku gak bisa bilang keringanan lah ya. Mungkin juga momen untuk mempelajari, mengulik juga gitu ya. Untuk para pemilik barang mewah ini gitu ya, mengenai pajak yang harus dibayarkannya. Karena sebetulnya tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% berlaku untuk barang mewah mulai tanggal 1 Februari. Nah ini juga udah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 131 tahun 2024 tentang perlakuan PPN atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan juga pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah jadi sebetulnya ini akan berlaku 12%, berlaku penuh bagi barang mewah mulai
ya 1 Februari gitu ya. Dan tentunya ini dikutip juga dari bunyi pasal 5 ya. Mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, dan mulai tanggal 1 Februari berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 2 menerangkan PPN barang mewah dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa harga jual atau nilai impor. Adapun kategori barang mewah merupakan barang yang masuk dalam daftar objek pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM gitu. Jadi sebenarnya si asas PPNBM ini masih dipakai gitu ya. Gitu. Jadi kayak mungkin ya para pemilik barang mewah sebenarnya udah tahu PPNBM itu berlaku untuk apa aja gitu ya. Jadi udah harusnya udah tahu lah ya. Buat yang nggak tahu ya berarti memang belum punya kayaknya. Gue baru pengen bilang ya, kita nggak mewah-mewah banget tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan bahagia The Tickers. Betul, ini contoh barang yang dikenakan PPNBM ya. Tuh, kendaraan bermotor tertentu. Oh yang kemarin tuh CC-nya. Jadi mobil mewah, motor besar. Produk Mobes kosmetik ya kan, motor besar. Moge deh. Moge motor gede ya, biasanya moge kan. Iya, mungkin sekarang jadi mobes ya biar ngikut iya, juga. Atau enggak mobrak. Motor gerobak itu kan gede juga tuh. Mobrak. Yang motor ada gerobaknya gitu loh, Zah, yang tapi kayaknya lebih digunakan untuk berbisnis ya itu dibandingkan buat nganterin galon. Barang mewah. Terus barang elektronik premium. Nah, ini nih yang harus dicek juga barang elektronik premium, karena setauku barang elektronik tuh ya udah kita kan nggak tahu ya maksudnya barang elektronik itu yang mana-mana aja yang masuk premium, mana yang biasa aja. Salah satu yang aku tahu adalah kulkas itu yang 2 pintu gitu. Kamar mandi dalam. Tidur di luar ya kan. Tapi ya itulah untuk. Oh ini sama TV berbayar, Za. Langganan bukan TV berbayar, apa tuh namanya tuh bahasa ininya kerennya, streaming platform. Iya, streaming platform tuh kalau nggak salah kena 12%. Betul. Kayak misalnya ya The Tickers tahu lah yang si itu sama si itu buat nonton Liga Inggris tuh kena juga 12%. Buat nonton film juga kena. Pemutar musik tanpa iklan. Iya. Gitu. Itu kalau nggak langganan lagi denger musik tiba-tiba ada iklan tuh. Nah sekarang pertanyaannya adalah mending dengerin iklan atau bayar pajak 12%? Dengerin iklan lah. Tapi sekarang kita mending dengerin Brigadir Ade dulu aja nih, Za. Boleh dong. Karena udah mau jam pulang kantor nih sebentar lagi nih. Mari kita ceki-ceki Brigadir Ade juga di weekend pertama tahun 2025. Selamat sore. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore Afif dan Eiza. Aduh, pengen tebak-tebak buah manggis tapi nggak ketebak juga nih ada di mana. Tapi kayak di Jakarta ini ya Brigadir Ade ya? Udah di Jakarta di Kampung Melayu. Oh, baik. Boleh dong Brigadir Ade dengan laporannya, silahkan. Baik, terima kasih Afif dan Eiza. Selamat sore The Tickers. Saat ini saya berada di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama bahwa arus lalu lintas masih terpantau kondusif lancar, baik dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Salemba ataupun menuju ke arah Tebet. Dan kemudian kecepatan kendaraan pun di kawasan ini masih dapat melaju dengan kecepatan normal, antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Dan masih banyak terlihat dari kendaraan roda 2 di kawasan ini yang memarkirkan kendaraannya di trotoar jalan, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan trotoar jalan sebagai lajur kendaraan Anda dan juga tidak melawan arus ketika hendak melintasi kawasan ini. Kemudian selanjutnya dari arah sebaliknya, arus lalu lintasnya juga masih terpantau kondusif lancar. Dan bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan kemudian banyak di kawasan ini dari kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, baik bagi para pengendara roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak.
Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS tulis 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sinda melaporkan. Selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Oh ya, Brigadir Ade mau tanya dong, kira-kira ada info puncak dalam tanda kutip arus balik Nataru nggak sih ini? Puncak arus balik Nataru harusnya udah selesai ya. Mungkin nanti Minggu. Oke, karena mungkin juga adik-adik yang masih sekolah baru masuk di hari Senin gitu ya. Dan mungkin ada beberapa kantor yang baru masuk juga di tanggal 6 mendatang. Jadi kayaknya agak terpecah begitu ya. Ada yang sudah pulang, ada yang memang belum selesai gitu ya, Brigadir Ade. Betul, alangkah lebih baiknya dipersiapkan sih biar nggak membeledak di hari Sabtu atau Minggu. Baik. Kalau begitu. Kalau begitu, si Ahmad makan es krim sundae. Apa tuh? Terus semangat Brigadir Ade. Terima kasih banyak informasinya Brigadir Ade. Salam untuk teman-teman di lapangan, salam presisi. Selamat bertugas. Oh, pantun kok gue gak nangkep, harusnya kan gue cakepin ya. Iya, gak apa-apa. Gue baru dapat juga. Kalau nggak salah Brigadir Ade kan yang pantun juga kan? Yang pas kemarin Nataru itu apa bukan ya? Apa beda lagi ya? Kayak Brigadir Ade deh. Kayaknya iya ya, mungkin begitu ya. Nanti kita cek-cek lagi apakah akan ada laporan dari Brigadir Ade juga untuk sesi berikutnya ya. Tapi tentunya Detikers, habis ini kita masih akan kembali lagi dengan keseruan lainnya juga. Dan mungkin ini juga ada yang baru. Wah, ya. ini masih panas banget, Za. 2025 aturan penggajian atau UMP nah, baru, ya. PPN pajak baru, ini juga kantor masih lama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini yang baru ya ini, Za, si presidensial threshold. Nah, aturannya ada yang baru katanya. Tapi tentunya kita juga nanti akan terhubung sama yang akan memberitakan lah ya mengenai editorial review kali ini. Oke, kita akan break dulu, habis ini kita balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Detika Sore. Hore. Waktuku kecil. Bahaya. Selamat datang kembali di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Ya. Karena kita emang gak hore-hore sebenarnya. Betul. Tiap hari pembahasannya tuh berat banget loh. Betul. Aku tadinya mau antara huru hara. Hore-hore atau huru hara ya. Nah. Tapi segeran abis makan bakwan ya. Ya, ada gorengan tadi di situ. Gorengan. Lebih semangat lah. Ya. Apa yang membuat sore hari ini tuh harus diganjal dengan gorengan? Karena kan pembahasan kita tuh butuh energi yang luar biasa ya. Ini kan kalau misalnya Detikers lihat di tema kita hari ini, bahkan di bannernya kan bisa dilihat Zaya, apa dampak penghapusan presidensial threshold. Gue pas baca presidensial threshold tuh kayak ini batunya Thanos bukan sih? Emang bantunya Thanos namanya? Kan ada nama-namanya kayak apa gitu. Akik. Bacan. Apalagi tuh? Berlian. Berlian bukan batu dong. Iya, temennya kali. Beda kasta aja. Kan dia lian kata dasarnya. Berlian. Coba gue cari batunya Thanos. Ada namanya kok. Apa? Batunya Thanos itu berapa sih? Infinity Stone. Oh, nah, terus ini presidential threshold. Jauh amat. Soalnya gue tuh jadi wondering kayak ada the Space Stone, Terasek. Oke. Space Stone, Terasek, Infinity Stone, Power Stone, Soul Stone, Presidential Threshold. Enggak ada. Ginjal Stone. Batu ginjal. Kalau gitu Za. Jangan dong, kita dijauhkan ya dari yang kayak gitu. Kita harus berenergi dan juga emang harus bersemangat karena ini kan kemarin tuh kita juga bacain juga kan Za, kalau MK akhirnya menghapus presidensial threshold itu 20%. Betul. Nah, mungkin kalau misalnya Detikers yang belum tahu-tahu banget gitu. Sebenarnya kita juga sama belum tahu-tahu banget, tapi kita mengulik-mengulik dan ternyata presiden threshold itu adalah ambang batas suara yang harus diperoleh partai politik agar bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Betul. Update yang terakhir adalah sebetulnya di tanggal 2 Januari kemarin ya.
ada putusan juga bahwa aturan ini tidak lagi mengikat secara hukum dan diharapkan bisa membuka peluang lebih luas bagi calon presiden dari berbagai partai, termasuk partai kecil, partai baru juga ya, sehingga pemilih atau kita nih ya, wargi-wargi ya yang berbahagia ini punya lebih banyak pilihan dalam pemilihan umum mendatang. Diharapkannya begitu. Tapi sebetulnya banyak juga pihak-pihak yang masih mempertanyakan sebetulnya apa sih urgensinya, karena dikabarkan sebetulnya putusan ini tuh udah diajukan usulan ini tuh sudah diajukan dari beberapa tahun silam, tapi malah di tahun 2025 yang sangat segar akhirnya diputuskan begitu aja. Tentu pasti ini juga menjadi pro kontra di masyarakat kan. Berarti kalau gitu setiap partai politik bisa boleh nyalonin dong. Betul. Makin banyak dong. Kamu nggak mau nyalon? Biar makin cantik dan tampan. Aku mau jadi presiden klub aja. Presiden klub. Presiden negara, klub bola. Ya karena itu kan, makanya daripada kita berdua kebingungan nih, kita sudah kedatangan Mbak Titi Anggra ini dari Perludem selaku narasumber kita hari ini yang akan membahas topik membaca dampak penghapusan presidensial threshold 20% bagi rakyat. Ya kalau begitu kita langsung menyapa ada Mbak Titi Anggra ini. Selamat sore Mbak Titi. Ya, selamat sore Mas Afif dan Mbak Esa ya. Apa kabar? Apa kabar Mbak Titi? Selamat tahun baru Mbak. Baik, alhamdulillah. Selamat tahun baru untuk semua teman-teman Detikers begitu ya. Semoga makin semangat, makin moncer. Oh, ini tua banget ya bahasanya. Makin moncer. Udah lama Mbak aku nggak dengar kata moncer. Bahkan kayaknya kalau dia istilahkan ya. Moncer tuh makin subur, moncer subur tuh sama. Kalau biasa kalau di bola tuh ada makin nggak hype kali ya kalau anak zaman now. Untuk menyambut 2025 ini ada gen baru, gen beta, ya kan? Kalau kemarin kan kita ngomongin Gen Z, Gen Alpha, 2025 yang lahir tahun 2025 udah gen baru lagi, udah. Berarti masih uji coba dong. Kayaknya kan begitu. Beta. Alpha itu yang masih beta juga uji coba ya. Benar. Beta. Ini sore hari ini sebetulnya kita cukup kompak Mbak dengan nuansa coksu ya. Susu. Tapi bukan coksu ya. Betul. Nah, apakah kita juga akan kompak juga mengenai yang kita akan beritakan setelah ini, di mana di tanggal 2 Januari kemarin baru juga kita beres-beres tuh ya, abis bekas barbekyuan udah keluar putusan yang baru dari MK juga. Mungkin boleh bercerita dulu Mbak mengenai apa dasar dari putusan MK yang baru ini di tahun 2025 ini, termasuk juga kok sekarang sih akhirnya ada putusan baru padahal diberitakan sebelumnya bahwa ini sebetulnya udah udah 32 kali. Betul. Silakan Mbak Titi. Ya. Jadi putusan MK yang dibacakan Senin 2 Januari 2025 pas sekali ya di hari kedua tahun 2025 begitu. Jadi kado tahun 2025 lah bisa dibilang begitu. Itu adalah putusan atas pengujian pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tadi sudah sempat dibahas ya bahwa pasal 222 itu mengatur ketentuan kalau partai politik peserta pemilu, jadi partai politik peserta pemilu nih ingin mengusung calon presiden dan wakil presiden, maka dia harus memenuhi persyaratan punya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah hasil pemilu yang terakhir. Sebagai contoh, kan baru saja pemilu 2024 ya. Untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024, maka partai politik atau gabungan partai politik harus punya kursi di DPR 20% atau 25% suara hasil pemilu DPR di pemilu 2019 yang lalu begitu. Nah, itu yang kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap mendiskriminasi. Kalau rujukannya pemilu yang lalu untuk pemilu 2024 misalnya Pilpres 2024, tapi rujukannya adalah perolehan kursi atau suara hasil pemilu 2019, partai-partai politik baru kan tidak bisa begitu ya. Karena partai politik baru tidak punya kursi dan tidak punya suara hasil pemilu DPR. Diujilah banyak sekali ke Mahkamah Konstitusi, termasuk oleh saya nih. Saya sudah 3 kali menguji ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap mendiskriminasi partai politik yang baru, lalu juga itu dianggap menguntungkan partai besar. Dan kemudian karena sulit
persyaratan calonnya ya, ada kecenderungan untuk mendominasi atau istilahnya memborong dukungan begitu, sehingga calon itu menjadi terbatas dan terciptalah polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi banyak sekali argumen yang sudah disampaikan, termasuk juga argumen kalau melihat nih waktu kita mengubah Undang-Undang Dasar, tidak ada tuh pembahasan soal persyaratan ambang batas pencalonan seperti yang diatur di pasal 222 tadi begitu. Jadi ditelusuri original intent dan lain sebagainya. Apa sih yang dimaui oleh para pengubah Undang-Undang Dasar? Ternyata tidak ketemu begitu. Tapi selama ini sudah 32 putusan yang dibuat oleh MK, artinya sudah 32 permohonan ya yang masuk ke MK. MK itu selalu konsisten untuk menolak begitu. Jadi dari 32 putusan yang sudah dibuat oleh MK sebelumnya, itu ada 24 yang menyatakan permohonan para pihak, ada dari partai politik, ada dari politisi, ada dari masyarakat sipil, ataupun perorangan dari pemilih begitu ya, tidak dapat diterima kata MK. Lalu ada 6 permohonan yang ditolak. Kemudian ada 2 yang dicabut kembali. Jadi ada 32 tuh yang sudah masuk ke MK. Kalau disederhanakan itu 30 yang dinyatakan ditolak begitu. Nah, di yang permohonan berikut setelahnya ada 4 permohonan baru ya setelah yang 32 tadi. Di permohonan yang ke-34 yang dibacakan kemarin, putusan nomor 62 tahun 2024, MK membuat terobosan yang sangat fundamental. Kalau saya nggak mau sebut ekstrim ya, kalau ekstrim kesannya menantang bahaya begitu. Ini fundamental karena sejak 2017 tuh bayangin, sejak 2017 ada 30 penolakan dari MK secara konsisten. MK tuh sebelumnya selalu bilang, nggak apa-apa loh ada ambang batas pencalonan presiden, itu adalah kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang. Jadi kata MK itu, ya terserah pembentuk undang-undang untuk mengatur apakah ada ambang batas pencalonan presiden yang seperti tadi kita bahas atau tidak ada begitu. Jadi ada atau tidak ada itu terserah pembentuk undang-undang. Itu selalu konsisten tuh, Mahkamah mengatakan seperti itu. Nah kemarin di permohonan 62 yang dimohonkan oleh 4 Gen Z ya, dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, MK itu betul-betul membalikkan semua argumentasi dia selama ini dan menyatakan bahwa syarat pencalonan berupa ambang batas suara atau kursi itu sebagai inkonstitusional dan tidak berkekuatan. Implikasinya ke depan di pemilu kita, setiap partai politik peserta pemilu, syaratnya nih partai politik peserta pemilu ya, kalau bukan peserta pemilu tidak bisa. Itu bisa mencalonkan sendiri pasangan calonnya. Jadi contoh nih, kalau tahun 2024 kan ada 18 partai ya, ilustrasi saja. Maka 18 partai itu masing-masing tuh bisa mencalonkan sendiri pasangan calonnya. Misalnya kalau semua tidak mau ya koalisi ya, semua ingin mendorong calon terbaik dia dari kader partai terbaik begitu, maka bisa ada 18 pasangan calon. Tapi kan realitasnya tidak begitu ya, ada kecenderungan koalisi. Jadi dengan putusan MK nomor 62 tadi, ambang batas yang semula 20% kursi atau 25% suara, itu dihapuskan. Itu pertama kata MK, setiap partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan pasangan calon yang mereka usulkan sendiri. Atau mereka juga bisa bergabung, tapi intinya hak itu dimiliki oleh setiap partai politik peserta pemilu. Yang kedua, tidak boleh ada lagi tuh, ada persyaratan ambang batas yang merujuk kepada perolehan kursi atau suara. Itu kata MK ya. Yang ketiga, kata dia nggak boleh ada lagi dominasi dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu yang membuat pemilih itu menghadapi keterbatasan pilihan. Kira-kira MK tuh mau bilang, nggak boleh ada aksi borong partai gitu ya, sehingga pemilih itu menghadapi keterbatasan pilihan, karena putusan MK ini semangatnya adalah memberikan keragaman pilihan politik bagi pemilih. Nah yang keempat, MK juga bilang, kalau ada partai politik peserta pemilu yang tidak mencalonkan pasangan calon presiden, dia bisa dikenai sanksi, tidak boleh ikut pemilu berikutnya.
Jadi kata MK kalau ada yang nggak menggunakan hak itu, apakah sendiri-sendiri atau bergabung dengan partai lain, dia bisa didiskualifikasi dari kepesertaan pemilu yang akan datang atau pemilu berikutnya. Dan yang terakhir, kata MK nih ada sejumlah hal yang perlu diatur. Maka dalam mengatur itu ketika revisi Undang-Undang Pemilu harus dengan menyertakan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Nah itu kira-kira inti putusannya, tapi pertanyaannya pasti berikut, kok bisa MK setelah 30 kali menolak secara konsisten gitu ya. Dan kok baru bisa sekarang berubah? Iya Mbak. 2025 ada gebrakan baru nih gitu. Berarti apakah bisa dibilang juga Mbak kalau keputusan ini juga bercermin dari evaluasi Pilpres 2024 kemarin Mbak? Persis, momentum tuh sekarang memang, karena kenapa? Ya pertama momennya adalah kita baru menuntaskan pemilu 2024 ya, Pilpres 2024 khususnya. Jadi MK itu di dalam putusannya itu kalau kita mau baca secara teliti ya, saya anjurkan nih kepada teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang meminati isu demokrasi, baca deh putusannya. Jadi kita bisa terjawab rasa penasaran kita. MK menjelaskan, jadi selama ini kata MK tuh memang benar bilang bahwa ambang batas pencalonan presiden itu konstitusional karena merupakan open legal policy tadi ya. Jadi merupakan otoritas pembentuk undang-undang untuk mengatur boleh ada boleh tidak. Tapi setelah MK cermati pemberlakuannya, lalu menelusuri lagi perubahan undang-undang dasar, MK menemukan bahwa ada penyimpangan dalam kebijakan politik hukum terbuka atau open legal policy tadi. Jadi kata MK, walaupun pembentuk undang-undang memiliki kewenangan mengatur suatu norma dalam undang-undang, tapi dia tidak boleh melanggar 3 hal. Yang pertama, tidak boleh melanggar moralitas. Yang kedua, tidak boleh melanggar rasionalitas. Dan yang ketiga, tidak boleh mengandung ketidakadilan yang intoleransi. Penerapan ambang batas pencalonan presiden sampai dengan mencermati situasi dan kondisi terakhir, artinya Pilpres 2024 ya, MK menemukan begitu. Orang itu nggak berhenti pergi ke MK, artinya memang nih pasal ini bermasalah begitu, sampai 33 lebih yang pergi ke MK. Yang kedua, MK menemukan ternyata pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden lebih menguntungkan partai-partai besar begitu dan memberikan diskriminasi terhadap partai-partai baru yang tidak punya suara atau kursi. Yang berikut adalah pengaturan ini tidak ditemukan tuh Mas Afif dan Mbak Esa ya di dalam negara-negara yang menganut sistem presidensi lain. Dia mencontohkan misalnya Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menerapkan presidensialisme begitu ya. Dan dia juga melihat bahwa ada kecenderungan untuk membangun dominasi di dalam pencalonan presiden sehingga dari 2014 sampai 2019 tuh calonnya cuma ada 2 gitu ya. Dan 2 calon itu akhirnya membuat polarisasi di masyarakat kita dan mengakibatkan keterbatasan ragam pilihan. Jadi MK menilai ternyata dalam perkembangan situasi mutakhir open legal policy itu melanggar moralitas politik begitu ya, lalu melanggar rasionalitas dan mengandung ketidakadilan yang intolerable. Selain setelah dicermati tidak ada tuh persyaratan di dalam undang-undang dasar kita yang menyangkut ambang batas perolehan suara atau kursi sebagai syarat mencalonkan presiden. Di dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar kita setelah perubahan ya, itu disebutkan bahwa persyaratan untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden hanyalah berstatus sebagai partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jadi yang bisa mengusulkan presiden atau wakil presiden itu adalah partai politik peserta pemilu atau dia bergabung begitu ya sebagai partai politik peserta pemilu. Artinya setiap partai politik yang berstatus peserta pemilu DPR nih Mbak, kan peserta pemilu itu partai politik peserta pemilu DPR ya, itu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah, keberadaan ambang batas pencalonan presiden mendistorsi pasal 6A ayat 2 yang ada di dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, itu yang memang ya bisa dikatakan momentumnya memang sekarang nih. Setelah mencermati perjalanan panjang berlakunya ambang batas pencalonan presiden,
sejak 2004 yang pertama kali ya kita punya pilpres langsung, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Nah, sampailah Mahkamah Konstitusi pada kesimpulan seperti yang ada di putusan 62 tahun 2024 yang dibacakan kemarin gitu. Nah, Mbak, berarti kan ini bisa dibilang pasti partainya lebih banyak gitu kan, karena setiap maksudnya partainya banyak punya yang sama, calonnya bisa lebih banyak. Apakah nanti masyarakat dinamika apa yang bakal terjadi di masyarakat? Maksudnya banyak calon begitu? Betul. Kita kan sebetulnya kemarin juga sempat berjumpa dengan pada saat quick poll lah ya. Masih banyak yang bingung padahal pilihannya cuma tiga pasangan gitu. Apalagi sekarang mungkin akan jauh lebih banyak lagi. Dan kemudian apakah nanti biaya untuk kampanye lebih bengkak, lebih besar lagi. Dan kualitas gitu. Capresnya juga kan mungkin ya hitunglah 20 partai begitu. Berarti ada 20 capres. Lah kita harus gimana nih Mbak? Masa kita nggak tahu kualitasnya mumpuni atau bagaimana gitu. Iya, kalau pengalaman pilpres sebelumnya, Mas Afif dan Mbak Esa ya, kalau untuk capres itu cenderung pemilih nggak bingung. Yang pemilih bingung itu caleg. Nih terus terang aja nih. Pasti Mbak Esa sama Mas Afif belum tentu kenal sama caleg DPRD kabupaten kota atau provinsinya ya begitu. Jadi memang yang rumit itu karena pemilu legislatifnya digabung dengan pemilu presiden. Yang kasihan justru adalah pemilu DPR, DPRD dan DPD-nya. Makanya banyak yang cap-cip-cup tuh milih caleg DPR, DPRD ataupun DPD begitu. Untuk presiden sebenarnya relatif mudah ya. Bahkan suara tidak sah di pemilu presiden pun hanya di angka 2%-an. Jadi kecil sekali dibandingkan suara tidak sah di pemilu DPR yang angkanya sampai 9% lebih atau sekitar 13 juta lebih tuh, bayangin. Banyak sekali gitu ya. Nah, apakah dengan putusan MK ini serta-merta pasangan calonnya jadi banyak? Belum tentu. Harus diingat loh, yang bisa mencalonkan presiden itu kan hanya partai politik peserta pemilu. Nah, persyaratan menjadi peserta pemilu itu berat banget loh di Indonesia. Peserta pemilu 2024 belum tentu bisa jadi peserta pemilu 2029. Karena mereka harus mendaftar lagi, lolos verifikasi administrasi, dan lolos verifikasi faktual. Syaratnya apa saja? Harus punya kantor dan pengurus di seluruh provinsi. Provinsi kita ada 38. Harus punya kantor dan pengurus di 75% kabupaten kota. Harus punya pengurus di 50% kecamatan. Harus punya anggota 1/1000 atau 1000 orang di 75% kabupaten kota. Dan partai-partai yang mau jadi peserta pemilu 2029 harus daftar, harus diverifikasi administrasi dan lolos, dan juga harus lolos verifikasi faktual. Jadi itu dulu yang harus dilewatin nih sebelum berpikir mereka bisa mencalonkan presiden atau tidak. Makanya yang penting bagi partai-partai, khususnya partai non-parlemen ya, karena kalau partai parlemen syaratnya itu dipermudah karena mereka sudah lolos parliamentary threshold atau perolehan suara minimal untuk punya kursi di DPR kata MK. Kalau partai DPR itu mau jadi peserta pemilu DPR cukup mendaftar dan verifikasi administrasi, tidak perlu verifikasi faktual. Yang berat itu justru adalah partai non parlemen karena harus lolos verifikasi administrasi dan juga faktual begitu. Dicek benar nggak dia punya anggota sebegitunya banyaknya. Nah, karena itu bagi partai-partai non parlemen menurut saya yang harus dilakukan adalah membangun soliditas dan konsolidasi internal partai supaya ketika nanti dibuka pendaftaran parpol peserta pemilu 2029 mereka siap begitu. Itu pertama tuh catatannya. Belum tentu semua partai akan bisa menjadi peserta pemilu di 2024. Yang kedua, partai itu pasti taktis. Kalau memang dia punya kandidat itu tidak populer, secara finansial mereka juga tidak kokoh, mungkin mereka lebih mempertimbangkan bergabung dengan kandidat yang populer supaya mereka bisa masuk koalisi pemerintahan. Kan lumayan jadi menteri kan, jadi Menko, jadi menteri, begitu ya dapat jatah wamen. Daripada mereka kampanye mengusung calonnya sendiri, kehilangan peluang untuk berkoalisi, akhirnya tidak bisa menjadi bagian dari koalisi pemerintahan begitu. Tapi apakah sudah ada dari pertimbangan itu juga pernah terjadi tuh, Mas? Ya.
Ya, gimana? Ya, apakah sudah ada dari parpol mungkin yang bersuara gini Ya, gimana, mengenai Mbak? apakah ada yang dirugikan gitu atau mungkin merasa kalau putusan ini justru tidak memberikan keuntungan sama sekali untuk partainya? Putusan yang menguntungkan semua partai politik peserta pemilu dengan catatan mereka lolos menjadi peserta pemilu. Dan harapan kita adalah DPR nggak main-main nih, jangan sampai justru karena kompetisinya lebih inklusif, pemilih bisa lebih dapat keragaman pilihan supaya nggak ada polarisasi ya. Tiba-tiba dia perberat persyaratan untuk partai baru supaya dia tidak dapat kompetitor begitu ya. Kan sering tuh begitu, karena ingin mengamankan kontestasi, dia bikin persyaratan berat bagi calon-calon lawan. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi persyaratan yang ada sekarang saja nih Mas Afif dan Mbak Esa ya, itu tuh sudah berat sekali loh. Yang seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi dengan pemenuhan persyaratan yang sudah ada saja, sebenarnya itu lebih melimitasi partai-partai yang bisa jadi peserta pemilu. Sebagai contoh tahun 2014, ketika KPU menerapkan secara konsisten persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, pada waktu itu yang diloloskan KPU hanya 10 partai. Memang ada tambahan 2 partai, tapi itu karena menang sengketa di Bawaslu dan di PT UN. Tapi yang betul-betul diloloskan oleh KPU itu hanya 10. Oke, let's say ya, kita sebut misalnya nanti peserta pemilunya ada seperti 2019 ya, ada 18 misalnya. Saya yakin tuh 18 partai itu tidak serta-merta akan sendiri-sendiri mengusung. Pasti akan ada dorongan untuk membentuk koalisi. Makanya di dalam sistem presidensialisme itu ada disebut dengan coalitional presidensialism, kecenderungan untuk membentuk koalisi karena dia ingin dapat dukungan dari parlemen begitu. Jadi saya kira jangan sampai ada narasi begitu ya, ini menguntungkan ini itu. Ini menguntungkan semua asal kontestasinya fair play, tidak ada upaya untuk menjegal kontestan yang memang sebenarnya memenuhi syarat tapi supaya menangnya gampang gitu ya. Karena mereka ada di parlemen sekarang lalu dibuatlah sulit dan lain sebagainya. Ya jangan seperti itu juga begitu. Oke. Oke, dan sebetulnya nah ini sekarang kita dari pihak masyarakatnya juga ya. Apakah sebetulnya kalau kita kemarin kan baru lihat diwakilkan oleh para Gen Z yang memang mempertanyakan juga perbedaan pendapat dari 2 MK, kemudian juga memberikan tuntutan-tuntutan gitu. Tapi secara keseluruhan masyarakat Indonesia sebetulnya bisa jadi diuntungkan, lebih ke arah diuntungkan atau mungkin jadi menambah pikiran baru gitu pada saat nanti akan menghadapi pemilu. Ya, saya yakin nih kalau ditanya ke Mas Afif dan Mbak Esa ya, pasti lebih seneng gitu ya. Karena kalau belajar dari yang kemarin, kita belajar aja deh Mbak dari pilkada. Kenapa sih voter turnout atau angka pengguna hak pilih di pilkada itu rendah? Karena masyarakat ngerasa pilihan dan aspirasi politiknya itu tidak diwadahi oleh calon-calon yang ada. Sebenarnya dia pingin pilihan yang berbeda begitu. Saya yakin tuh, jangan-jangan Gen Z itu ngerasa saatnya nih kita punya calon presiden atau calon wakil presiden perempuan. Tapi karena aksesnya itu sempit atau terbatas, susah, akhirnya ya pasti karena perempuan startnya selalu kalah dari laki-laki, agak susah nih untuk berkompetisi. Tapi ketika ruang itu dibuka, ya siapa tahu misalnya kita sebut nama ya, Bu Susi Pujiastuti bisa dapat tiket pencalonan begitu, atau Ibu Sri Mulyani, atau siapapun tokoh-tokoh terbaik bangsa, atau Bu Khofifah setelah jadi Gubernur Jatim 2029 maju sebagai capres untuk Pilpres, atau Bu Airin misalnya, kan banyak kita punya figur-figur perempuan. Jadi karakter masyarakat kita itu by default itu adalah karakter masyarakat yang beragam, suka pilihan-pilihan alternatif. Belajar dari pilkada yang lalu, mestinya Pilpres kita itu lebih bisa menawarkan keragaman pilihan. Memang pemilunya rumit sih, karena itu digabungkan dengan pemilu DPRD ya. Makanya kami itu di Perludem, Mas Afif ya pernah mengusulkan, udahlah DPRD-nya dikeluarin aja, jangan dibarengin sama pemilu presiden, biar DPRD-nya
dipilihnya barengan sama kepala daerah begitu. Jadi hal-hal seperti itu, ini tugasnya pembentuk undang-undang nih, DPR sama Presiden. Bagaimana memformula model keserentakan yang lebih memudahkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, tidak kebingungan, bisa berkonsentrasi. Tapi saya yakin sih, kalau pilihan presidennya 10, nggak bingung kita gitu. Masa kita kalah sama Timor Leste? Timor Leste itu calonnya ada 11 loh. Sama Filipina, tim bola ya. Brazil, bola. Iya Bu. Oke, nah terakhir nih mungkin ini kan sebetulnya putusannya juga sudah terjadi dan kita harus hormatilah yang sudah disahkan lah ya, betul. Dan kemudian bagaimana kita bisa menyikapinya dan bagaimana biar sebetulnya di 2029 mendatang pemilunya tuh udah bisa dilaksanakan nih si putusan presidential threshold ini. Iya, putusan MK itu final dan mengikat ya. Jadi tidak ada ruang untuk menyimpangi dengan mengatakan nanti aja berlakunya 2032 gitu ya. Atau 2034, bukan 2032, 2034 begitu. Oh, tidak bisa begitu. Kita semua harus ingat nih, dulu kan ada aksi peringatan darurat ya. Karena ada upaya untuk menyimpangi putusan MK tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan juga syarat usia. Kan masyarakat marah ya, masyarakat nggak suka gitu. Jadi masyarakat itu sebenarnya sekarang sudah jauh sangat melek politik. Mereka sadar kalau ada hak-hak mereka yang coba dilanggar, seperti kemarin kan secara organik ya, mahasiswa, pekerja, buruh, lalu juga seniman, itu turun ke jalan begitu. Jadi memang paling penting adalah pembentuk undang-undang, saya yakin ya mereka semua punya itikat baik untuk melaksanakan putusan MK ini dan mengakomodirnya di dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang kebetulan nih Mbak Esa ya juga masuk di dalam Prolegnas atau Program Legislasi Nasional tahun 2025. Jadi revisi Undang-Undang Pemilu itu memang sudah direncanakan oleh DPR dan pemerintah untuk dilakukan di tahun 2025. Di saat yang sama juga kita harus kawal partai jangan asal-asalan dong mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebab kalau mereka asal-asalan, jangan-jangan partainya malah nanti ditinggalkan oleh pemilih ya. Kita mendorong partai untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya. Makanya siapin nih partainya dari sekarang, kader-kader terbaiknya dari sekarang. Dan yang paling penting adalah pastikan partainya bisa lolos verifikasi untuk menjadi partai politik peserta pemilu 2025. Waduh, ini kayaknya akan ada pergerakan-pergerakan buat yang kemarin udah banyak rapat untuk koalisi. Ya, jadinya dengan adanya putusan MK yang baru, ada kemungkinan menjadi ada koalisi baru ataupun mungkin ada yang ya sudah perjalanan kita sampai sini aja gitu kali ya. Babak baru lah. Babak baru untuk para koalisi-koalisi. Baiklah. Terima kasih banyak Mbak Titi informasinya. Serasa kuliah 3 SKS saya nih. Luar biasa, yang jelas kita boleh. Nanti ikut kelas saya nih, karena saya ngajar hukum pemilu di FHUI. Boleh kalau mau bergabung. Siap balik pulang ke Depok lah abis ini. Kita siapin dulu ini ya, jaket kuningnya dulu ya. Tapi terima kasih banyak Mbak Titi sudah mengenlighten kita juga. Dan mudah-mudahan juga sebetulnya makin banyak lah masyarakat yang tahu juga. Biar kayak kita harus jauh lebih melek lagi, biar makin kenal juga para calon-calon kita mendatang. Walaupun sebenarnya kita baru beres ya. Baru tarik nafas selesai pemilu dan juga pilkada kemarin, tapi nggak ada salahnya untuk cari tahu juga dari sekarang gitu ya, terutama track record itu dia juga nih yang nanti akan diusungkan gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Titi, sehat selalu. Terima kasih Mbak Titi, sehat selalu. Terima kasih teman-teman, sehat selalu Detikers ya. Assalamualaikum Mbak. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Universitas Indonesia, universitas kami. Kata diri FHUI kan? Iya, tapi emang kayaknya gitu nadanya. Iya, nadanya hilang, sorry. Nadanya hilang. Cuman kayak gitu. Iya. Kan dulu berarti satu alma mater lah. Oh, emang kamu UI juga, anak gaul Depok. Universitas insya Allah. Waduh. Insya Allah universitas. Tapi ngomongin soal dunia kampusan, nanti juga di Sunset Talk kita akan ketemu. Oh iya. Sama Gen Z, bukan sembarang Gen Z, mahasiswa bukan sembarang mahasiswa. Jadi kalau tadi mungkin kita ngomongin soal adanya putusan MK gitu ya. Kemudian dari segi pengamat.
dari segi pengamat, betul. Dan kemudian juga ada yang menarik dari pemberitaan ini, di mana sebetulnya tadi di-mention juga sama Mbak Titi, ada beberapa Gen Z dari satu universitas ya, dari UIN Jogja juga, yang mempertanyakan nih adanya perbedaan pendapat, dan kemudian juga sempat memberikan pernyataan tidak setuju lah ya, atau mungkin juga memberikan suaranya lah ya mengenai putusan ini. Dan nanti sore di Sunset Talk kita akan ketemu sama mereka nih. Iya, mereka yang akhirnya bisa mengubah hati MK. Wow. Betul. Cintaku di kapok dia. Apa hubungannya? Balon udara. Aduh, apa hubungannya? Kena pajak 12%, kasihan. Tapi sebelum nanti sebelum Sunset Talk. Ya ngomongin pajak juga, aku jadi bingung. Sebelum Sunset Talk nanti, kita ada The Hat Trick dong. Nah, ini nih gila, gue sebagai yang gilbol abis. Gila bola ya kan, kita akan bahas. Emang akan ada pertandingan apa? Aduh, pegal apa? Emang ada pertandingan apa? Enggak ada, pertandingan ada. Semalam Arsenal menang 3-1. Dan nanti kan weekend besok Liga Inggris main juga. Terus Piala Super Italia juga ada. Terus Liverpool MU juga main. Dan Januari ini kan merupakan bursa transfer musim dingin. Iya. Jadi pemain tuh bisa, klub tuh bisa beli pemain. Kalau Rizky Ridho lagi sibuk apa? RL. Rizky Ridho lagi sibuk mau nikahan kan dia. Oh gitu. Yes. Kenapa sakit hati? Ditekel sama Elkan Bagot. Oke, nanti jangan kemana-mana. Abis ini kita punya The Hat Trick. Kita ada kejutan panas di jendela transfer musim dingin. Juga ada kompetisi komunitas sepak bola dunia di Qatar. Betul. Jadi abis ini ya, untuk detikers yang kayak gue lah, cinta bola abis. Jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya udahlah. Guys, abis ini balik lagi. Gak iklan nih. Yes. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. And now we're coming to the Hat Trick. Ini segmen favorit Eiza banget ini. Anak bola banget. Dipencet lagi, Pak. Biar seru aja ya, biar ada back sound. Ya seseru juga dunia sepak bola di tahun 2025 yang kayaknya memang jadwalnya juga sudah sangat padat. Betul, Za. Nih gue abis ini langsung ke Madrid. Ngapain? Ngambil kain. Itu toko kain Madrid ya, bukan Madrid ya. Beda dong. Tapi kita tentunya tidak sendirian ya Kak Afif ya. Yes, kita sudah kedatangan Mas Lukas Aditya selaku redaktur Detik Sport. Selamat sore Mas Lukas. Selamat sore Mas Afif, selamat sore Eiza. Diterbangkan langsung dari Madrid ini. Dari meja sebelah. Dari meja sebelah. Jalan keluar nyampe. Iya. Sebelah lagi main Candy Crush lagi. Enggak dong. Zoom. Masih ada gak sih game Zuma? Nggak ada. Zuma nggak ada. Tapi banyak KW-nya. KW banyak. Metal Slug juga udah nggak ada. Ya. Ada zaman dulu. CTR yang ada. Itu deh Mas Gardenscapes. Mending apa itu yang masak-masak gitu? Cooking Mama. Bukan. Cooking Juna. Yang restoran sibuk gitu loh. Chef Juna. Aku gak tahu asal ngomong. Aduh lupa lagi. Ya guys, kita ngobrol aja lah ya. Ini panjang nih. Selain Mas. Soalnya juga dari antara semua game yang kita sebutin juga gak ada yang berhubungan sama bola juga. Iya. Jadi kayak korelasinya apa, tolong. Nah selain ada Mas Lukas, kita juga ada Mas Riza selaku komunitas supporter Indonesia di Qatar. Langsung saja, seperti sudah terhubung nih Mas Riza nih. Boleh, kita selamat siang Mas Riza waktu Qatar. Mas Riza waktu Qatar. Ya, selamat siang Mas Afif, Mbak Eza. Emang di Qatar jam berapa Mas Riza? Selisih 4 jam. Sekarang ya 4 jam, jadi jam 12:50. Masih lunch time lah ya Yes, Mas Riza ya. First weekend. Iya, first weekend 2005 nih ya, Jumat pertama. Iya, kita kan juga mengenal Mas Riza sebagai salah satu supporter Indonesia di Qatar nih, Za. Sering banget diundang Detik Pagi, Detik Sore, ya kan. Kontributor video kita juga. Kontributor video juga nih sebenarnya. Sebenarnya orang Detik Sport ya kayak Mas Riza nih. Dan Mas Riza ini punya informasi soal kompetisi komunitas sepak bola dunia di Qatar. Jadi Za, kalau info yang kita dapetin nih Detik Sport dari Mas Riza, katanya itu ntar ada Indonesia tuh bisa ngelawan Inggris sama Spanyol ya Pak ya. Tapi ini komunitas yang main. Sama Korea Selatan. Wah, sama Korsel. Nah, bisa dijelasin nggak nih Mas Riza, apa sih kompetisi komunitas sepak bola dunia di Qatar ini, Mas? Baik, terima kasih Mas Afif. Sebenarnya ide ini tuh
berawal dari Piala Dunia tahun 2022, ya 2 tahun yang lalu. Saat itu saya dan teman-teman di komunitas itu mengadakan acara sepak bola bareng dengan rekan-rekan jurnalis. Mas Lukas ada di sana. Kemudian ada Profesor Effendi Ghazali juga ada, Bang Saiful Jamil, Rian Demasif, Pak Erick Thohir juga ada waktu itu. Jadi kita main bola bareng. Di akhir acara tuh Profesor Effendi itu bilang, kenapa nggak kita adakan juga sepak bola Piala Dunia versi mini yang diadakan oleh Komunitas Indonesia. Jadi setelah 2 tahun tertukar ide dengan Profesor Effendi, akhirnya kita mewujudkan pada tahun 2025 ini. Tantangan yang paling berat itu adalah untuk mengumpulkan tim-tim yang bersedia untuk berlaga di Piala Dunia Mini ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak sponsor yang telah membantu acara ini hingga berlangsung, seperti dari Pertamina, dari BRI, dan juga dari Indomie. Dan insya Allah tanggal 24 sampai 25 Januari ini kita akan mengadakan World Community Football Tournament yang didukung sepenuhnya oleh IFQ, Indonesian Football Association in Qatar, dan juga oleh KBRI Doha, dan juga oleh Permika, Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar, yang mendukung kita dari sejak awal ide ini tercetus. Demikian, Mas. Jadi ini baru pertama kali juga ya akan diadakan gitu ya, dan ya betul. Ini baru pertama kali kita adakan dengan level yang global ya, dan piala yang kita berikan nanti kita namakan dengan Piala Ridwan Hasan Cup. Jadi Ridwan Hasan ini adalah ambasador kita saat ini untuk Doha. Beliau sangat antusias dan sangat mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia di Qatar. Oke, nah kalau misalnya ini yang akan bertanding nanti adalah berarti dari anggota-anggota komunitas juga gitu ya. Aku nggak tahu sih akan semeriah apa gitu ya. Oh, dipastikan insya Allah akan meriah. Kita sudah menghubungi komunitas yang ikut pertandingan nanti seperti Malaysia dan Filipina. Kita ajak mereka untuk memberikan performance tari-tarian daerah dari negara mereka, juga dari Indonesia, dan ini akan mengundang banyak sekali keluarga, anak-anak yang untuk datang menghadiri acara tersebut. Dan juga nanti akan ada bazar masakan Indonesia, masakan Malaysia, masakan Filipina, yang tentu saja ini kalau berhubungan dengan kuliner bisa mengundang sangat banyak supporter dan tamu yang untuk datang ke dalam ke acara tersebut. Wow, Kalau Lukas mau tanya, ya, sama Mas Riza. Mas, ini dari 6 tim yang ikut ini, itu seleksinya gimana atau gimana mekanismenya bisa akhirnya mereka berpartisipasi? Untuk karena ini baru pertama kali ya, Mas Lukas, kita mengundang langsung pimpinan komunitas dari tiap-tiap negara. Kita approach udah sekitar 12 negara ya yang ada di Qatar komunitas ya. Namun hanya 6 yang bersedia. Jepang kita undang, tapi mereka tidak karena ini karena ini pertandingan sepak bola di atas umur 40 tahun. Jepang itu tidak punya orang yang cukup. Kazakhstan kita coba juga nggak punya, Argentina tidak cukup. Jadi ya akhirnya dari 10 negara yang kita undang itu hanya 6 yang confirm dan final untuk ikut di acara WCFT ini. Oh, jadi ini pertandingan untuk tim U40 ya Mas? U50 ya Mas Liga ya? Di atas 40. Ya, di atas 40 ya. Ya, veteran. Veteran. Oh, ada. Itu untuk proses seleksinya apakah di seleksi pemainnya diserahkan kepada tim masing-masing, Mas? Betul, diserahkan kepada tim masing-masing. Kemudian kita nanti cek secara fisik
maksudnya paspor, apakah dia umurnya persis 40 gitu. Nah untuk Indonesia, Malaysia dan Filipina bulan Desember yang lalu tanggal 20 itu kita sudah mengadakan seperti apa ya, tes lah, pemanasan lah ya. Ya, kita kira-kira ini kita kuat apa enggak nih untuk ngadapin negara-negara yang sudah terkenal dengan sepak bolanya. Jadi ya kita siap lah insya Allah. Oke. Untuk waktu pertandingannya Mas, karena mengingat ini udah untuk usia di atas 40 tahun, apakah sama seperti? Iya 90 menit juga Mas. Oke. Jadi untuk waktu pertandingan, lamanya pertandingan untuk babak penyisihan itu sekitar 25 menit per babak, ya. Dan untuk final ada permintaan dari tim Inggris, kalau bisa kita buat 30 aja lah gitu. Dan itu belum kita putuskan, nanti akan diputuskan pada technical meeting 15 Januari 2025. Kita kalau misalnya mau cari tahu update-nya nih gimana, dan kalau misalnya mau memberikan dukungan untuk tim ya komunitas tim Indonesia gitu, boleh dong, gimana caranya? Boleh, nanti kita akan ada Instagram IFQ Qatar. Segala update akan kita posting di sana. Oh, I see. Ini lagi ya, langsung jadi kepo. IFQ Qatar ini adalah induk organisasi sepak bola masyarakat Indonesia di Qatar, seperti PSSI-nya Qatar Indonesia gitu. Asprofnya lah ya Mas ya. Ya. Mas Riza sendiri main nggak Mas nanti Mas? Insya Allah saya main. Wih, mantap. 5 menit aja kali, 10 menit. Friendly match-nya ya Mas. Kalau dari semua lawan nih Mas, kira-kira siapa yang paling berat buat Indonesia, dan format kompetisinya gimana sih Mas? Oke. Untuk lawan yang terberat, kalau kita lihat dari 3 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, itu saya rasa Filipina yang paling berat, karena waktu tes bulan lalu mereka yang di pemenangnya. Kemudian untuk tingkat yang internasionalnya global, itu saya rasa tim Spanyol yang berat, karena saya lihat latihan minggu lalu ya, 2 minggu lalu itu mereka kayaknya sudah terpola gitu permainannya, chemistry sudah terbangun, dan umur mereka tuh rata-rata tuh di bawah 45, antara 40-45, jadi tenaganya masih kuat. Jadi itu untuk dari kekuatan yang bisa saya sampaikan saat ini. Kemudian pola pertandingan, jadi 6 tim akan dibagi dalam 2 grup. Ya. Jadi setiap tim itu akan bertemu dengan tim lain. Nah, setelah itu juara dari tiap grup akan bertemu untuk memperebutkan juara 1 dan 2. Kemudian runner up dari setiap grup akan bertemu untuk memperebutkan juara 3. Nanti akan ada piala bergilir, piala Ridwan Hasan, kemudian ada medalinya cukup bagus. Saya pesan dari Indonesia. Waduh. All the way dari Indonesia ya. Iya, kemudian ada pencetak gol top scorer, dan ada goli terbaik, dan ada pemain terbaik. Apakah nanti akan ada kemungkinan ini akan jadi annual event gitu ya, sebagai bentuk kerjasama ya komunitas Indonesia dan Qatar gitu Mas? Ya, itu pertanyaan yang sangat baik Mbak. Saya rasa iya, kedepannya akan seperti itu, melihat animo masyarakat yang positif ya. Saya rasa akan ada kelanjutannya di tahun-tahun ke depan. Kita lihat di tahun ini kita akan belajar untuk menjadi lebih baik di tahun yang akan datang. Oke, Mas Riza. Nanti kita tunggu update-nya ya dari Qatar ya, gimana hasilnya ya. Semoga bisa sukses Mas Riza bersama timnya. Ya, sending energi dari Indonesia untuk tim Indonesia di Qatar. Semoga bisa ngalahin Inggris Mas. Tapi ntar tahu Spanyol yang main Raul Gonzalez lagi. Ya itu licik ya, nggak boleh ya nurunin. Berarti ada aturan yang jelas kan, nggak boleh nurunin pemain profesional berarti ya. Iya, nanti ada aturan jelas, di technical meeting akan dijelaskan peraturan dan ya begini. Oke Mas Riza. Terima kasih.
Terima kasih banyak Mas Iza informasinya. Sukses selalu Mas. Kita nantikan lagi kabar-kabarnya. Ya, makasih Mas Amis, Mbak Iza. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Iza. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jadinya ada kemungkinan kita untuk mengalahkan Inggris dan Spanyol. Mengalahkan Spanyol gitu mengalahkan ya. Korsel. Korea Selatan juga gitu ya. Ini lupa nanya nanti pelatihnya apakah boleh naturalisasi juga? Nggak boleh ya? Harus dari komunitas juga. Komunitas. Karena kita sekarang lagi jeda internasional ya. Bukan jeda internasional ya? Iya, maksudnya emang gak ada pertandingan. Internasional tuh timnas tuh gak ada pertandingan. Ini malah yang maju ya komunitasnya untuk melawan. Nah, sekarang yang lagi rame kan lagi bursa transfer. Nah, itu ini yang lagi karena kemarin barusan dibuka tanggal 1 Januari. Betul. Sampai 31 ini kan ya? Sampai 31. Jadi nah, apa yang berbeda dari bursa transfer karena kayaknya tuh heboh sekali 2025 tuh cukup satu season yang dinantikan karena PP-nya gitu. naik 12%. Iya juga. Karena masuk barang mewah ya. Pemain tuh masuk barang mewah kayaknya. Ya Pak Lukas melihat bursa transfer Pak, gimana nih Pak pergerakan ini? Ya yang jelas Manchester United sih yang paling kita nantikan ya. Karena mereka kemarin 4 pertandingan terakhir kalah di semua. Dan Ruben Amorim ternyata nggak sejago itu di MU gitu kan. Terus setelah beberapa pertandingan kelihatan kalau mereka membutuhkan striker tengah kan. Nah, kemarin yang terbaru adalah mantan anak asuh Amorim di Sporting yang dirumorkan akan dibeli, namanya Gyökeres. Victor Gyökeres. Gyökeres itu memang jago sih. Musim ini sudah 27 gol dari 27 penampilan di semua ajang bersama Sporting. Tapi yang menjadi PR buat MU adalah gimana nyediain duitnya nih. Nah, dari mana duitnya? Tapi bukannya saya butuh 1 triliun. Wow. Emang 1 triliun, Za? Oh, tapi bukannya Gyökeres mahal kan, Pak? Mahal, 70 juta euro kan. Bukan jadi hambatan ya untuk MU juga dapat bukan fund ya, maksudnya kayak mereka juga secara dapat dana gitu. Iya, kemarin memang MU sudah belanja lebih dari 200 juta pound kan di musim panas ini. Jadi di Eropa itu kan ada financial fair play kan. Nah, itu yang harus diperhatikan MU, gimana caranya menyeimbangkan kondisi keuangan. Pengeluaran dan pemasukan harus lebih besar masukan. Iya, jadi emang tetap jangan lebih besar pasar coba ciang kata orang-orang. Sampai nanti MU bernasib seperti Barcelona yang akhirnya sampai nggak bisa mendatangkan pemain lagi, bahkan mendaftarkan pemainnya karena krisis keuangan. Kalau klub tuh bisa pilot gak sih? Bisa kan? Bisa banget. Bisa. Iya. Tapi sebetulnya secara urgensi gitu, mereka untuk berbelanja pemain dengan harga yang fantastis tuh perlu banget gak sih gitu, maksudnya kayak karena lihat aja posisi klasemen Za. MU tuh udah di peringkat 14 Za. Dan terbukti beberapa musim ini kan MU kalau beli pemain seperti di klub lain bagus, sementara pas masuk ke MU jadinya nggak maksimal mainnya. Banyak contohnya kayak Joshua Zirkzee yang kemarin disorakin, bahkan katanya sampai hampir nangis di lorong pemain menuju ruang ganti. Juga beberapa pemain lain seperti Leny Yoro yang baru main di pramusim cedera masuk di tengah musim. Ugarte juga belum kelihatan. Ugarte juga belum kelihatan. Evaluasinya apa yang salah? Yang salah kalau dari beberapa pandit di luar negeri itu adalah yang salah bukan pemainnya dan bukan manajernya, tapi klubnya. Ada kutukan itu atau sebenarnya mungkin ada faktor eksternal yang kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin di manajemennya sih Za, karena selama dibeli Malcolm Glazer itu performa MU selalu menurun kan. Dan sekarang akhirnya masuk pemilik baru Sir Jim Ratcliffe dan tangan dinginnya belum terbukti bisa memperbaiki MU sampai saat ini. Iya. Tapi Pak di Januari ini juga patut dinanti apakah MU mau jualin pemainnya Pak untuk bisa dapetin modal gitu. Secara Rashford udah lama nggak main ya kan. Ya selain itu juga Anthony kabarnya mau dijual, Casemiro juga mau dijual. Nah masalahnya adalah performa pemain MU itu sedang nggak bagus. Jadi harganya untuk klub ini ya, membeli pemain MU itu akan berpikir 2 kali, apalagi dengan gaji-gaji mereka yang tinggi kan. Kayak Rashford misalnya. Rashford ditaksir nilainya sekarang 45 juta pound sterling. Tapi gajinya per pekannya itu sekitar 300.000. Dan untuk klub seperti Barcelona dan sebagainya itu nggak akan mungkin kecuali Real Madrid. Sementara di Real Madrid lini depannya udah penuh banget. Iya, buat apa beli ini ya? Itu gajinya tuh 6 miliar Za, sepekan. Bingung ya ngabisinnya juga ya. Selain bingung nyarinya, ngabisinnya juga bingung ya. Makanya untuk
bisa membeli pemain, dia MU harus menjual pemain lebih dulu agar bisa menyeimbangkan kondisi neraca keuangannya. Kalau bursa pemain ini, bursa pemain ini sampai tanggal 31 Januari, berarti kan sebetulnya mereka yang baru keluar ataupun masuk dari timnya juga atau transfer pemain juga, itu kan berarti butuh waktu untuk mereka bisa beradaptasi di tim yang baru gitu ya. Untuk dipersiapkan untuk apa? What's next? Nah, itu yang menjadi tantangan buat pemain yang baru masuk di tengah musim, karena adaptasi cepat itu harus dia lakukan. Dia nggak punya pramusim kalau dengan ada tim bully baru. gitu kayak dulu kan seragam kita main dulu di lapangan pernah selek gitu kan, terus tiba-tiba sekarang harus berbesar hati mereka satu tim gitu karena setelah pindah ya dia harus profesional juga kan. Jadi kalau di bola tuh ada bursa transfer musim panas sama musim dingin. Musim panas tuh pas di awal musim. Biasanya tuh Juni Pak ya. Juli Agustus tuh musim panas. Nah kalau musim panas itu mereka tuh punya waktu buat adaptasi karena mereka akan jalani pramusim dulu, habis itu baru musim kan. Nah kalau tengah musim ini tricky banget sih. Harus langsung main. Tapi sebenarnya nggak semuanya jelek ya Pak. Kayak Bruno Fernandes tuh kan juga tengah musim kan. Iya, dan dulu Juan Mata kan juga pernah dipakai David Moyes dan dia menjadi andalan di lini tengah. Juan Mata Garcia. Terus kalau misalnya selain MU Pak, Real Madrid juga nih, apakah Madrid bisa ngedatengin si TAA ini di Januari? Madrid ini kan sedang dihantam krisis cedera ya di bek kanan. Dan Ivo Carvajal kemarin lututnya kan bermasalah hingga dia harus absen sampai akhir musim. Nah, stok di bek kanan ini yang menjadi PR buat Carlo Ancelotti. Kemarin beberapa pemain sempat dicoba seperti Eduardo Camavinga kan. Dan ternyata Ancelotti membutuhkan pemain yang lebih banyak lagi di pos bek kanan. Nah, untuk Trent Alexander-Arnold ini sebenarnya Madrid bisa mendatangkan gratis di musim bulan panas Juni nanti. Tapi karena kebutuhan mendesak ya kemarin sudah ada tawaran 20 juta pound sterling tapi tetap ditolak sama Liverpool karena Liverpool juga lagi butuh tenaganya Trent nih buat mengejar gelar juara Liga Inggris dan di Liga Champions juga masih dalam posisi bagus, apalagi mempunyai peluang bagus untuk quadruple kan Liverpool. Liverpool quadruple itu 4 gelar semusim Dia dulu quadruple dulu cuman gak jadi-jadi aja. Tapi kalau misalnya Trent sendiri apakah bakal nanti berlabuh atau mungkin dia bertahan lagi Pak di Liverpool? Nah, Trent itu dikabarkan di media-media Eropa udah bilang ke direktur olahraganya Liverpool kalau dia pengen cabut nih, pengen ke Madrid, apalagi udah dibujuk-bujuk kan sama Jude Bellingham. Agennya. Ya, dengan begitu sepertinya negosiasi kontrak baru Trent sama Liverpool kayaknya bakal alot sih. Tinggal Liverpool mau memberi tawaran apa yang bisa menahan Arnold untuk pergi kan. Dan berdasarkan aturan transfer Bosman, Trent Alexander-Arnold memang udah bisa bernegosiasi dengan klub lain semenjak bulan Januari ini. Tapi sebenarnya secara klasemen aman-aman aja kan untuk Liverpool untuk do whatever they want gitu. Cuma Liverpool tuh pelit Sorry nih ya. Enggak, maksudnya mereka tuh suka kalau belanja tuh duitnya nggak banyak-banyak begitu kan, jadi pemain juga nggak tinggi-tinggi. Mungkin karena mereka tahu juga posisinya kayak ya udah mau nggak nih untuk di posisi. Liverpool itu punya 2 PR lagi, 2 pilarnya kan. 2 apa? 2 pilarnya. 2 pilar lagi yang kontraknya bakal habis di musim panas ini. Virgil van Dijk sama Mohamed Salah. Nah, ketiga pemain itu lagi gacor banget sih memang di musim ini. Tapi kayaknya juga untuk tim lain berani senggol-senggol untuk nego mereka juga kayaknya nggak akan berani juga ya Mas. Berani sih, tergantung ya. Ini emang bolanya di Liverpool sebenarnya nih. Seberapa kuat mereka bisa meyakinkan dulu bertahan di sini salah gitu. Kasih deh kontrak berapa, gaji naik deh dikit. 6,5%. Oh yang itu berita kita yang tadi ya, kecampur beritanya. Masalah diketawain. Nah ini kita ke pemain abroad nih Pak Indonesia. Indonesia juga sebenarnya bursa transfernya juga cukup panas gitu di musim dingin ini. Pertama sebelum Mas Nawi dulu Pak, kita taruh Pratama Arhan dulu. Pratama Arhan ini kemarin baru lepas Suwon FC nih Pak. Dan kalau misalnya Pak Lukas sendiri lihat, Pratama Arhan juga kan sebelumnya di Tokyo Verde gak pernah main. Mainnya cuma 4 kali dan berapa menit gitu Pak. Di Suwon juga kan? Di Suwon juga cuma 2 kali. 2 kali apa 3 kali? 2 kali apa 3 kali itu pun jadi pemain pengganti. Apa nih Pak selanjutnya untuk Pratama Arhan? Pratama Arhan kayaknya harusnya balik ke Liga 1 aja deh. Yakin Pak? Karena memang ya untuk bersaing. Ya sayang atau nggak sayang itu kan tergantung permainan pemainnya ya. Karena kalau misalnya dia memaksakan berkarir di luar negeri tapi dengan
skill yang tidak bisa bersaing dengan pemain lain juga ngapain dia dapat bermain juga. Sebenarnya penilaian bisa beradaptasi dengan cepat atau enggak tuh gimana sih? Karena kan sebetulnya secara nggak tahu, aku menganggapnya secara usia masih karirnya masih panjang gitu. Ya dia bisa menembus ke starting 11 atau enggak gitu. Dan menit bermain itu menentukan apakah dia bisa menambah pengalaman atau enggak dan berbicara segalanya lah. Iya, saat bermain itu. Iza tahu Justin Hubner kan? Hubner. Justin Hubner yang back itu kan. Dia kan sempat dipinjemin Justin Bieber. Nah, si Justin Hubner ini back timnas Indonesia. Dia keturunan. Dia sempat dipinjemin ke ini apa? Keizo Osaka, tim di Jepang. Dan dipinjemin tuh gimana maksudnya? Dia Wolves, cuman dipinjemin. Klub tuh boleh minjemin pemain. Biar pemainnya berkembang. Tetapi si Hubner ini justru pernah ngaku di salah satu podcast, dia bilang capek banget main di Liga Jepang. Itu pun maksudnya Osaka Keizo juga bukan Liga 1 kan Pak ya? Bukan Liga di Jelekon ya? Di Jelekon dan papan atas kan. Papan atas, dan kata si Hubner ngos-ngosan banget main di situ. Larinya capek banget Za. Dan emang tinggi banget standarnya. Di Asia itu kalau Jepang dan Korea memang fisikal kan. Dan bahkan Aren dulu di Toko Verdi katanya juga kegemukan dan kurang masa ototnya. Nah, itu diperhatiin Za. Enggak, itu gorengan tuh, lihat situ. Enggak bisa kita makan di sana. Jadi mereka tuh nggak tahu rasanya bakwan jagung tuh. Kalau Rizky Ridho aja digodain mulu kan sama saudaranya, suruh makan mie goreng mie instan sama kakaknya. Nggak boleh. Nggak boleh, emang nggak boleh itu. Ya udah, mending jadi kita aja. Enak ya. Tapi kalau Arhan juga sebenarnya menjadi anomali karena dia itu sebenarnya capsnya di timnas tuh banyak ya Pak, udah 50 kali ya. Tapi di klub ini dikit banget Pak. Karena waktu itu Sintayong juga pernah bilang kan kalau Arhan itu kalau nggak main di timnas, ya mau main di mana lagi, kita harus menyelamatkan karirnya. Nah, kalau misalnya Arhan mau berkarir di luar negeri, dia juga harus berlatih lebih keras, jangan cuma mengandalkan lemparan ke dalam aja yang menjadi spesialisasinya selama ini gitu. Apa jangan-jangan dia salah cabur? Nah, kayaknya mau tolak peluru deh. Iya, tadi tolak peluru. Atau di volley gitu kan, atau gitu. Tapi mungkin kalau mau realistis ya Liga Thailand masih bisa lah. Seperti Asnawi kan juga sering menjadi starter. Di Liga Thailand juga masih ada pemain Indonesia lainnya seperti Ronaldo Kate dan kalau nggak salah ada Yanto Basna kan. Nah Asnawi ini diperpanjang kontraknya sampai 2029 apa ya? Ya, dan katanya menjadi pemain termahal kan, pemain asing termahal di Liga Thailand. Dibayarnya juga pakai bat. Menyala daengku. Iya pakai bat ya Ber ya? Iya kan Liga Thailand kan dia di kontraknya. Mango sticky. Mango sticky. Sama inhaler bonusnya inhaler. Sama Tom Yum. Sama inhaler ya. Tapi memang Asnawi kalau Pak Lukas sendiri dia sekarang di Port FC cukup bagus ya Pak dia? Ya secara penampilan kemarin juga kita bisa lihat bagaimana Asnawi bermain di AFC League 2 kan yang pas melawan Persib Bandung. Yang dia blunder menyempatkan penalti dan habis itu dia membuat assist. Nah, dia memang bisa diandalkan di pos kanan pertahanan Port FC sih. Meskipun ya kadang-kadang diganti sama pemain lain. Ya, people make mistake. Iya sih, benar-benar. Dan setidaknya dia bermain lah di Port FC gitu. Iya, dapat menit bermain sih. Kalau pemain bola tuh emang harus main sih, Za. Karena kalau enggak ya ball feelingnya hilang. Iya, hilang. Bola adalah teman kalau kata Subasa Uzura, tahu kan? Tahu. Aku tim Hyuga. Musuhnya dong. Iya, yang latihannya nendang ke ombak ya. Itu kayak bohongan macan deh. Ya. Itu kayak bohongan tendangan macan. Enggak tahu ya, mungkin sekarang udah jadi roti macan ya. Beda. Roti macan lagi. Oke, tapi ini aku juga dapat info juga kelanjutan nasib Pratama Arhan diputus kontrak oleh Suwon FC. Sebenarnya bukan diputus sih, karena memang durasi kontraknya sudah habis. Oh, tidak diperpanjang. Emang jangka pendek kemarin Pak ya, setahun ya. Kenapa? 2 tahun ya? Setahun. Kenapa nggak diperpanjang katanya? Karena ya tidak bisa memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh Suwon. Karena di posnya Arhan ada pemain lain yang lebih bagus, gitu aja sebenarnya. Bagusan untuk career wise dia lebih baik kayak yaudah abroad lagi aja mencari tim lain atau balik lagi ke Indonesia yang udah jelas subscribe untuk Instagramnya dia tuh banyak sekali dan mahal. Kalau dia mau bermain mending ke Indonesia lagi ke Liga 1 karena bursa transfer Liga 1 kan juga sedang dibuka. Kan ya. Kemarin sudah ada 2 tim yang dikabarkan meminati Pratama Arhan, Persija Jakarta dan Semen Padang. Tapi dengan kedekatan dia dengan mertuanya mungkin ya bisa aja ke Semen Padang. Apalagi Semen Padang kan juga lagi butuh pemain baru untuk amunisi ya Pak ya.
lepas dari zona degradasi kan. Tapi memang apa pemain Indonesia yang di Jepang sama di Liga Jepang dan Liga Korsel nggak banyak dari dulu ya? Nggak banyak, ya. Iya kan nggak banyak kan. Liga Jepang dulu ada almarhum Ricky Yakobi kan pernah. Oh iya Ricky Yakobi. Dan beberapa pemain naturalisasi kita itu yang bermain di Liga Jepang juga nggak dapet menit bermain seperti Irfan Badim dan Stefano Lillipali dulu juga. Oh iya Irfan Badim sempat jarang di bermainnya. Jepang. Iya. Oh memang standarnya setinggi itu berarti ya. Iya, dan kita lihat aja pemain-pemain Jepang yang di Eropa sekarang nilai pasarnya berapa gitu kan. Seperti Takefusa Kubo, Shion Suzuki, mereka reguler di kompetisi Eropa. Sementara di timnas Indonesia yang reguler paling Calvin Verdong, Itzes. Coba lagi. Ya Tom Haye masih bisa. Shane Patinama di Liga 2 Belgia juga. Iya, cadangan Sandy Walsh. Nathan Choaon juga kan sebenarnya sering dicadangin, tapi jarang bermain dia masih. Okay. Ya semoga ada. Masih banyak waktu kayaknya ya untuk kita cari tahu informasi lagi mana yang akan ada terlibat di bursa transfer ini. Tapi gitu, sejauh ini memang agak sepi ya bursa transfer ya, karena memang ya PPN 12% tadi Za. Benar juga, mahal ya. Lagi mahal. Kalau ya di luar itu kalau di Eropa itu Za, itu ada aturan apa? Financial fair play FFP itu, dan ya memang biasanya paling panas tuh ya pas musim panas. Biasa. Iya, sekarang panas. tuh apa perang dingin karena musim dingin. Iya, musim dingin tuh kayak lagi nggak terlalu banyak. Yang mungkin bikin kejutan Manchester City sih. City ya. Karena City juga sedang nggak baik-baik aja kan. Kenapa Tambah dia? Lagi kalah mulu City dan Rodri cedera panjang, mungkin Guardiola akan mencari pemain yang setipe. Siapa tapi Pak gelandang City? Nah itu dia. Nggak ada loh. Belum ada sih. Opsinya nggak banyak di pasaran kan? Banyak. Sementara ini kan Johnston kemarin yang didorong ke depan kan. Tapi cedera juga. Makanya City juga pusing juga nyari pemain seperti dia. Iya sih. Ya baiklah kalau begitu. Berarti kita akan paling dekat pertandingan Liverpool MU besok. Akhir pekan ini, Minggu 5 Januari jam 11:30 malam. Oh iya. Ini pada besok main sih. Besok Liga Inggris main. Italia masih libur Pak ya kalau nggak salah ya? Masih. Kemarin kan habis Piala Supercoppa kan. Oh iya. Piala Supercoppa gimana? Piala Supercoppa Italia. Main Pak. Serie A main. 5 Januari main. Serie A udah main. Tapi yang seru itu ya big match-nya Liverpool lawan MU. Karena pendukung MU sekarang sedang khawatir timnya bisa dibantai 7-0 lagi seperti tahun 2027. Iya ini mainnya Minggu ya Pak. Minggu 5 Januari jam 11:30 malam. Jadi mungkin kalau misalnya nggak mau hari Seninnya hancur begitu nggak usah nonton. Fans MU gitu Instagram kan. MU di mute. Iya. Iya nyenggol mulu ya. Itu adminnya orang mana sih? Jadi kalau di Instagram klub-klub Eropa itu biasanya ada postingnya berdasarkan region. Jadi kita dapat. Makanya ada suka yang aneh-aneh yang waktuku kecil ada yang apa? Solawatan MU itu kan. Manchester is wonderful gitu. Oh, karena kita di Indonesia. Kalau kita mungkin di mana dia akan postingan yang relate di daerah lain ya. Keren juga dia ya. Itu mahal tuh adminnya ya. Oke. Siapa kasih banyak Pak Lukas. Sama-sama. Nantikan beritanya di Detik Sport Pak. Yes. Oke. Mantap lah pokoknya. MU menang ya? Atau apa nih? Kalau MU menang trafficnya gede sih. Karena semuanya pada keluar goa Za. Karena rare item gitu. Wah tuh bener itu. Wah. Nggak apalah MU menang lah. Ya sempat diberi angin surga kan kemarin menang lawan City. Ternyata City-nya yang terlalu jelek sih di hari. Nah possibility-nya gimana nih sekarang? Dengan kekuatan MU yang prediksi sekarang tadi Liverpool kita MU ngomongin mereka. Enggak dibantai aja udah bagus sih di pertandingan ini. Terlalu jujur ya. Iya sih. Karena kemarin pas lawan Newcastle kan juga kelihatan banget kan. Iya 20 menit 2 gol. Iya. Buru-buru juga. Iya, pengen mau pulang aja mereka. Newcastle lihat enak. Yuk ngantuk cepet tandingnya. Udah dipencet nih. Boleh Pak. Oke. Detikers kita break sejenak. Habis ini kita balik lagi di Saset Talk dan ngomongin masih yang sama tadi nih Za. Betul. Presidensial threshold. Betul, putusan juga dari MK yang sebetulnya juga ada keterlibatan. Iya. Ini penggugatnya langsung loh. Gen Z kita. Iya betul. Gen Z yang kita langsung nanti wawancara. Iya, itu dia Pak. Temen deket Pak enggak? Kebetulan nongkrong sendiri. Kebetulan nongkrong begini. Bentar lagi nongkrong. Nanti kita balik lagi ya Detikers pokoknya. Masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore.
Gak cuma hore-hore. Terus kita sudah memasuki jam-jamnya sunset ya, di Sunset Talk juga. Ini kenapa ini ada ular? Dan cukup cerah cuaca hari ini aja ya, walaupun sedikit mendung di sana. Betul, tapi menurut aku ini udara enak banget sih, ya kan. Jadi untuk kaum kopi senja ini adalah momentum yang tepat, atau juga yang lagi cari golden hour untuk selfie. Iya. Karena dipastikan cakep kalau selfie cahayanya jam bagus, segini. udaranya seger, Betul. langitnya biru, harinya baru, tahunnya baru, dan masa depannya cerah. Masa depannya cerah. Seperti adik-adik kita ini yang di Sunset Talk ini. Betul, karena tadi kan kita udah ngomongin soal polemiknya. Apa sebetulnya efeknya untuk masyarakat Indonesia, untuk para partai politik ya, mengenai putusan MK yang terbaru juga. Tapi kita juga sekarang jadinya mundur dulu nih, ke sebetulnya gugatan ini. Atau gugatan ini juga sebetulnya ada satu cerita yang gak kalah menariknya, di mana sebetulnya setelah 36 kali 36 katanya tadi diupdate. Oh 36. Gitu. Akhirnya ini berarti percobaan ke-37 ya, dan berhasil menembus MK juga, dan akhirnya putusannya disahkan di tanggal 2 Januari kemarin. Baru tahun baru oleh 4 mahasiswa. Nah, itu dia. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selama ini ternyata benar kata-kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncang dunia. Berikan aku 11 pemuda jadi tim kesebelasan. Ini baru 4 aja. Baru 4 ya? Udah memberikan satu perubahan lah ya, gebrakan. Warna baru di dunia politik, dunia demokrasi di Indonesia. Gitu. Nah, kita mau langsung ngobrol ya sama teman-teman mahasiswa juga ya. Kita akan berkenalan juga, dan sebetulnya kok bisa gitu ya, pertanyaan terbesarnya adalah hari ini ya. Oke, kalau begitu kita akan ceki dulu, menyapa ada Enika Maya Octavia dan juga Faisal Natsirul Haq. Ya, keduanya ini adalah penggugat presidential threshold yang juga merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari UIN Sunan Kalijaga. Apakah sudah terhubung bersama dengan Selamat sore Enika dan Faisal. Hai. Waduh. Ini weekend pertama di tahun 2025, kita punya gebrakan dari Gen Z luar biasa. Boleh tahu kalian lagi di mana? Di kampus kah? Atau lagi? Ya, kami lagi di kampus Kak, tepatnya di Student Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Luar mantap. Ya. Ini yang mau aku tanyakan sama kalian gitu ya. Ini pertama-tama aku mau ucapin selamat dulu pastinya ya untuk kalian dan juga 2 bestie lainnya yang juga berhasil nih ya membuat gebrakan di awal tahun ini juga. Walaupun sebetulnya untuk kita berdua yang juga mendengarkan dan tahu beritanya, pertanyaan terbesarnya adalah kok bisa gitu ya, awal mulanya bagaimana? Karena sebetulnya ini bukan gugatan yang pertama yang dilayangkan ke MK juga, bahkan sebetulnya bukan kali 2, bukan kali ketiga, tapi udah ada percobaan 36 ya. Berarti kalian adalah percobaan ke-37 dan akhirnya berhasil. Coba cerita dulu awal mulanya dari mana, kegelisahan kalian, kemudian bagaimana sih sebetulnya masyarakat gitu ya, apalagi mahasiswa kalau mau melayangkan gugatan ke MK, karena kan itu juga prosesnya juga nggak mudah dan nggak gampang ya. Pertama mungkin kita ucapin makasih banyak nih Kak, udah diberikan apresiasi dan dukungan terhadap putusan 62. Dan kalau ditanya nih, gimana sih awal mulanya kok bisa kita semua ya, teman-teman sama bestie-bestie kami juga yang ada di belakang layar saat ini, kok mau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Kak, awalnya itu karena kami ini tergabung dalam satu komunitas yang sama nih, dari komunitas pemerhati konstitusi, di mana di komunitas ini itu kami melakukan kajian-kajian respon isu ketatanegaraan. Ya kayak mahasiswa umumnya ya Kak ya, yang suka banget membahas ketatanegaraan. Apalagi kita ini anak hukum. Khususnya untuk kami semua, ini untuk saya dan 3 pemohon lainnya itu dari hukum tata negara, dan ini rekan saya juga dari ilmu hukum. Nah, dari sana kemudian karena kajian-kajian kami terkait dengan hukum tata negara, masih terkait dengan presidential threshold ini banyak, dan komunitas pemerhati konstitusi ini merupakan komunitas debat yang mosi perdebatan ketatanegaraan itu sering banget muncul Kak, terkait dengan penghapusan presidential threshold. Jadi kita punya draftnya nih, draft kajiannya. Akhirnya pada
debat Bawaslu 2023, kami itu masuk final debat Bawaslu RI dan mosinya itu presidential threshold. Akhirnya ketika masuk bulan Januari Februari 2024 kita bikin nih, akhirnya dari kajian-kajian sebelumnya kita draft menjadi permohonan kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi, Kak, gitu. Jadi awalnya tuh ya dari obrol-obrolan di kafe sambil kita ngobrol-ngobrol sama temen nih, bareng teman-teman komunitas, tiba-tiba, oh kita nih punya kajian ini, mosi ini, yuk kita draft, kita ajukan, ngelihat gimana fenomena yang terjadi terkait dengan Pilpres 2024, Kak. Sebetulnya maksudnya draftnya kan ini sebetulnya bisa diakses oleh ya masyarakat Indonesia. Tapi kan sebetulnya ketika draft ini kemudian dikaji ulang, kemudian dijadikan satu kayaknya terlalu galak gak sih untuk bilang gugatan atau mungkin meminta untuk dikaji ulang kembali gitu ya. Itu tuh prosesnya gimana? Kan kita juga kayaknya juga nggak kepikiran ya gimana masukinnya gimana. Berapa hari totalnya? Kemudian apa-apa saja argumen yang harus disiapkan. Apa bolak-balik ke Jakarta, Erika sama Faisal nih? Nah, ini menarik banget, Kak. Dan ternyata kami juga baru tahu, ternyata beracara di Mahkamah Konstitusi itu tidak semenakutkan itu, Kak. Jadi ini ngedraft nih sudah dari akhir bulan Januari sampai pertengahan Februari, kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi, kami ajukan setelah Pilpres dengan tujuan agar tidak ada indikasi politik, karena ini perjuangan akademik, perjuangan advokasi konstitusional. Kami ajukannya lewat mana? Kami ajukan melalui laman website Mahkamah Konstitusi. Jadi kami mengajukannya secara online. Kami ajukan secara online. Setelah keluar ini terkait dengan surat penerimaan berkas ya. Nah, itu baru kami kirimkan berkas-berkas kami ke Mahkamah Konstitusi melalui kantor pos. Yang menarik lagi, Kak, kami dari 7 kali bersidang itu hanya 1 kali saja kami ke Jakarta. Sisanya kami telekonferensi Kak. Jadi 1 kali itu hanya ketika menemani Pak Yance Arizona selaku ahli kami ke Jakarta. Sisanya telekonferensi. Jadi untuk dana biaya sebenarnya itu bisa dikenakan hanya untuk print out dan juga untuk mengirim berkas melalui kantor pos, Kak. Jadi buat teman-teman semua mungkin dan juga pengetahuan buat rekan-rekan mahasiswa, kalau mau beracara di MK itu nggak perlu mahal, itu beracara di MK itu mudah dan diberikan kemudahan dan juga fasilitas yang dia bisa lewat telekonferensi, nggak perlu nih kita ke Jakarta. Gitu. Ini 11-12 modelnya sama paper ya berarti ya. Modalnya pemikiran dan juga ngeprintnya gitu ya. Tapi sebetulnya siapa yang meng-approach Bali? Karena kan itu dikirimkan berkasnya melalui online, kemudian juga pasti akan ada yang menghubungi dari pihak MK gitu. Apa yang dikatakan bahwa sebetulnya draft ini masuk ke dalam proses untuk dikaji ulang gitu, kemudian juga ingin ada sidang untuk tindak lanjutnya atau bagaimana? Kalau pertama diminta itu mengirimkan berkas ya, berkasnya dulu, berkas hard file kami kirimkan melalui kantor pos. Setelah itu ada sidang pendahuluan, Kak. Nah, setelah sidang pendahuluan ini kan kita lalu diminta juga merevisi. Nah, revisinya kami kirim lagi melalui kantor pos. Pokoknya hubungan kami dengan Mahkamah Konstitusi ini seperti hubungan percintaan usia 90-an, Kak. Tahun 90-an, suratan ya. Hubungannya kantor pos, email. Kalau saya kirim email. Saya kirim lewat email, untuk harganya kami kirim lewat kantor pos. Begitu aja, Kak. Jadi udah bolak-balik kantor pos email. Ya mirip lah, Kak, sama kisah cinta ibu bapak kita tahun 90-an ya, Kak ya. Ya, aku juga mau tanya juga nih mungkin ke Faisal. Bagaimana reaksi kampus gitu? Kampus kalian mendengar gitu atau mengetahui loh kok mahasiswanya mau menggugat di KMK gitu. Apakah dapat dukungan atau mungkin setelah ini berhasil nilainya jadi bagus nih kayaknya nih. Ya, tentu respon dari masyarakat ya, terutama khususnya juga teman-teman ya seperjuangan dan juga konteks ini juga kampus universitas kami UIN Sunan Kalijaga itu memberikan respon yang apresiatif, yang begitu positif, yang sangat suportif bagi kemajuan juga proses kami bersidang. Bisa dibayangkan Mas Mbak semuanya, ketika misalnya kami ketika ingin bersidang telekonferensi di suatu masa persidangan, kami kesulitan mendapatkan mengakses satu fasilitas, misalnya seperti ruang ataupun koneksi. Pihak fakultas itu dengan berlapang dada ya, dengan berbesar hati meminjamkan fasilitasnya untuk kami memanfaatkan seperti itu, dan kami bersidang menggunakan fasilitas itu. Jadi hal-hal seperti ini yang sebetulnya kami butuhkan, yakni atensi yang tepat bagi perjuangannya.
Berarti mendapat dukungan penuh gitu ya dari Bapak dosen, dari Bu dosen begitu ya? Wow. Ya, kalau untuk dukungan sendiri tentunya ini merupakan diberikan ruang ya Kak. Kita kan di Fakultas Hukum nih, kita tahu kalau setiap orang punya hak untuk berekspresi, hak untuk kemudian menjaga hak-haknya. Dari kampus sendiri memberikan ruang untuk kami berekspresi, kemudian mencoba mempertahankan dan juga mencoba mempertahankan hak kami lah istilahnya di sini ya. Nah, dari kampus sendiri. Tapi perlu kami pertegas nih ya kakak semua bahwa kemudian permohonan kami ke Mahkamah Konstitusi tidak merepresentasikan pendapat institusi, melainkan fungsi kami ini adalah memberikan ruang bagi mahasiswanya untuk kemudian berkembang. Jadi untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan itu merupakan bentuk dukungan ya, silahkan mahasiswa-mahasiswa kami berkembang. Ini ada fenomena dasken dan dasolan yang tidak tepat, ada diskrepansi, silahkan kalian uji. Tapi sekali lagi ini bukan pendapat institusi kami, melainkan pendapat pribadi kami secara personal yang kemudian ingin belajar dan menerapkan ilmu-ilmu yang digunakan gitu kan. Nah, kan kalian juga sebetulnya ini ngomongin soal Gen Z lagi ya. Ini sebenarnya kita juga tersinggung kayak orang tua kita pada saat tahun 90-an. Hey, kita umur 90 tahun 90-an belum jadi orang tua, tenang. Kita udah WhatsApp kok pas pacaran nanti. Tapi anyway, kalian ya maksudnya adalah representasi dari atau mungkin juga apa ya? Ini adalah wajah-wajah mahasiswa hukum Indonesia yang ekspresif, yang berani untuk memberikan pendapat dan juga ya berpartisipasi lah ya untuk hukum Indonesia juga. Ada nggak respon dari sesama mahasiswa? Apalagi tentunya juga kalian anak sosial media banget, generasi yang pasti semuanya tuh terupdate di sosial media lah, secara digital lah at least. Ada respon dari sesama mahasiswa di kampus atau mungkin dari kampus lain juga nggak? Kalau responnya izin jawab ya, nanti kita gantian nih. Silakan siapapun yang mau jawab silakan. Dari saya sendiri responnya positif ya Kak ya, banyak dukungan, banyak sambutan, banyak ucapan terima kasih juga karena menurut mereka dengan dihapuskan, dengan diinkonstitusionalkannya presidensial threshold pasal 222 itu membuat ruang lebih luas untuk pilihan presiden alternatif. Dan kalaupun seumpama ada berita-berita buruk di luar sana pro kontra, kami rasa itu konsekuensi logis ya Kak ya. Di situ ya ada kegiatan, setiap ada kejadian sosial selalu ada konsekuensi logis pro dan kontra, dan rasa-rasanya ketika ada manfaatan yang lebih besar, kemufsadatanya bisa kita abaikan. Mungkin seperti itu Kak. Jadi mungkin dari Mas Faisal ada pengalaman lain? Kurang lebih sama sih, alhamdulillah ya. Bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa kami diberkahi dengan rekan-rekan dan juga dosen-dosen dan juga keluarga, termasuk komunitas ya sangat suportif gitu, sehingga ya dari komentar-komentar yang masukan-masukan yang kami dapatkan tersebut, baik komentar positif maupun negatif, itu bisa menjadi refleksi bagi diri kami sendiri gitu. Bagaimana kan ya tentang ini semua berkaitan dengan perjuangan hak konstitusional dan juga utamanya tentang perjuangan hak-hak rakyat seperti itu. Oke, nih aku mau minta Nika sama Faisal jujur nih. Pertama kali ketika dengar gugatannya dikabulkan, apa yang pertama kalian ucapkan dan lakukan? Pertama mengucap alhamdulillah Kak. Alhamdulillah kayak, hah seriusan nih? Ketika Prof. Saldi Isra membacakan putusan, itu kan ada presiden kalau dia itu bakal dikabulkan Kak. Dan itu adalah suatu hal yang di luar ekspektasi kami. Bahkan komunitas pemerhati konstitusi, komunitas kami itu ketika kami buat polling di grup pribadi kami, banyak yang memilih ditolak. Kenapa? Karena kami merasa ya ini adalah presidensial threshold, ini adalah pasal kerak nih Kak, dan adalah suatu pasal cukup kontroversial. Ibarat ini yang paling sulit tuh. 32 kali kita ke 33 ya Kak ya, jadi ada 30 kali, sisanya itu dia dianggap objeknya hilang gitu, dianggap objeknya kehilangan objek, dianggap kehilangan objek Kak. Jadi ketika kami mendengar ini kayak dikabulkan kan kayak langsung seriusan. Yang benar. Alhamdulillah. Karena artinya apa? Artinya 32 putusan sebelum kami, perkara kami diperjuangkan itu terakumulasi di dalam putusan ini yang kami perjuangkan dan kemudian diapresiasi oleh sebagian besar mahasiswa hukum, sebagian besar dosen-dosen, dan kami menyatakan ini adalah kemenangan bagi demokrasi kita, kemenangan bagi para aktivis demokrasi. Ya, ini adalah kemenangan untuk rakyat. Ya, dan ini adalah inspirasi untuk judul skripsi minimal untuk satu angkatan nih ya. Karena nemu satu case. Ini kayaknya
jadinya kayak berebut, oke kamu objeknya yang ini, kamu yang ini, tapi dalam satu case yang sama. Menarik. Kalau aku sih ngelihatnya adalah kita perlu lebih banyak anak muda yang sadar politik. Karena kenapa harus nyebut anak muda? Karena kan energinya masih banyak ya Kak. Kita yang punya kita punya akses ke berbagai informasi, kita punya energi untuk let's say turun ke jalan misalnya. Tapi sebenarnya ini jadi satu inspirasi lagi kalau ternyata we could do something more gitu. Bahwa sebetulnya tadi kalian bilang nggak sesulit itu kok untuk mengajukan permohonan gitu ya ke MK, dan sebetulnya juga kalau misalnya punya lingkungan yang suportif juga bisa jadi lebih mudah lagi gitu ya. Apa yang kalian mau kasih tahu sama mahasiswa atau mungkin nggak perlu mahasiswa lah, anak muda di luar sana yang mungkin punya kegelisahan terhadap satu mimpi? Iya boleh. Terhadap satu tujuan gitu kan. Kalau dari saya pribadi, rekan-rekan semua, perjuangan kita masih panjang. Hal yang kita lakukan, mulai dari kita bernafas saat ini, kita menonton video live streaming ini semua adalah politik. Kenapa bisa? Karena udara bersih yang kita hidup sekarang itu dari keputusan politik yang tepat. Bisa live streaming seperti sekarang ini merupakan salah satu dari keputusan politik yang tepat, juga kebebasan berekspresi. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan pernah takut untuk mengekspresikan diri kita dalam hal berpolitik, karena kita hidup itu penuh dengan politik-politik itu. Kita beli makan harga 12.000 itu sudah politik, karena pangan, sandang, papan itu semuanya politik. Jadi untuk rekan-rekan semua, perjuangan kita masih panjang. Mohon kita kawal demokrasi, mohon kita kawal negara kita. Entah kita posisinya suatu saat nanti bekerja di pemerintahan, bekerja sebagai orang-orang kerah biru, kerah putih. Tidak ada yang bermasalah dalam hal itu semua. Tapi kita harus semuanya sadar bahwa politik itu penting untuk kemudian kemajuan bangsa dan kemajuan hidup kita sendiri, Kak. Ih, luar biasa. Mas Faisal mau nambahin, silakan. Ya, aku singkat aja sih. Untuk teman-teman semua ya, coba ayo kita lebih peduli dengan sekitar. Peduli dengan masyarakat sekitar, peduli dengan terdekat kita, dan juga peduli terhadap bangsa dan negara kita. Karena kita hidup itu juga berdasarkan dengan apa kepedulian kita terhadap bangsa kita saat ini. Seperti itu. Oke, aku punya pertanyaan terakhir buat Enika dan Faisal juga. Pertama nih, pertanyaan terakhirnya ada dua sih. Pertama, apa harapan kalian setelah ini semua terjadi begitu kan, setelah gugatnya dikabulkan MK? Dan kedua, apakah kalian berdua nantinya ke depan ya, berapa tahun lagi mau terjun ke dunia politik menjadi politisi begitu kan? Oh, dari harapannya Kak, tujuan dari adanya permohonan kami tentunya positif ya. Kami ingin adanya banyak calon-calon alternatif, adanya peningkatan demokrasi, indeks demokrasi. Kami ingin kemudian tidak ada polarisasi politik. Harapan kami tentunya bagus, tapi kemudian apa yang terjadi di masa depan itu di luar jangkauan kami, di luar hak prerogatif kami. Jadi kami harap semua pihak mohon bekerja sama, mari kita wujudkan negara yang kita cita-citakan, yang baik, yang indah itu gitu ya Kak ya. Untuk kedepannya mau jadi politikus atau tidak, untuk saat ini saya pribadi tidak punya pandangan untuk menjadi seorang politikus, karena saya punya cita-cita untuk menjadi seorang akademisi. Jadi untuk saat ini tidak ada pandangan, tapi jika suatu saat nanti Allah memberkati, Allah memberikan jalan, saya tidak tahu, Allahu a'lam, tapi untuk saat ini tidak Kak. Belum ya. Oke. Belum. Mas Faisal juga. Mas Faisal silakan. Ya. Untuk kedepannya setelah putusan ini, harapannya ayo masyarakat Indonesia untuk terus kawal putusan 62 ini, supaya bagaimana nanti tindak lanjutnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini supaya tetap berjalan yang benar. Seperti itu. Iya. Dan kemudian untuk mengenai pertanyaan kedua tadi ya, tentang proyeksi ke depan, sejauh ini ya alhamdulillah sudah diberkahi dengan interest di bidang akademik, dan untuk saat ini saya belum melihat potensi itu. Tapi wallahu a'lam. Enggak, soalnya kenapa gua tanya Za? Karena Enika Faisal ini juga sebelumnya sempat diwawancari media dan mereka bilang nggak ada sih kita mau jadi politikus gitu. Bahkan Mas Faisal bilang orang tua saya juga nggak ada yang politikus gitu, dan mungkin orang tua saya juga nggak tahu presidensial threshold gitu kan Mas ya. Kayak wah ternyata ini bener murni perjuangan begitu loh. Betul. Tapi tentunya sekali lagi kita ucapin terima kasih juga loh ya. Terima kasih mewakili banyak semuanya ya, bahwa kita punya harapan besar sama teman-teman mahasiswa juga yang sadar politik, dan mudah-mudahan ini juga memberikan virus yang positif juga untuk inspirasi. Kita. Betul, inspirasi juga untuk kita lebih paham lagi, lebih tahu lagi, dan lebih berani mungkin ya. Karena quote-nya mahasiswa kan itu Za.
perjuangan belum berakhir ya kan? Betul. Siap, terima kasih banyak Enika dan Faisal atas waktunya. Dan tentunya ini kita sebelum closing nih mau mengajak kalian untuk tagline dulu. Jadi biasanya nih sebelum kita udahan, pas kita bilang detik sore, teman-teman bisa jawab dengan nggak cuma hore-hore. Boleh ya? Oke. Baiklah Detikers, first weekend in 2025 ya. Jadi waktunya untuk menikmati akhir pekan pertama ya, dan kita akan tentunya ketemu lagi setiap Senin sampai Jumat di jam 15.30 sampai jam 18.00. Waktunya saya Eza Magfira pamit. Afif Farhan cabut, segenap kru yang bertugas juga undur diri. Yes. Kita ketemu lagi minggu depan di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Terima kasih Enika dan Faisal.